Dimaki ibu mertua karena tidak sengaja merobek bajunya saat sedang kucuci. Kubalas dengan mengajaknya ke butik mewah milikku hingga ia syok saat tahu bahwa ternyata aku adalah wanita kaya raya. Pagi merambat perlahan di rumah minimalis 2 lantai itu, membawa serta aroma kopi pahit dan ketegangan yang selalu terasa di udara. Langit masih kelabu, cermin sempurna suasana hati Anya. Jarum jam baru menunjukkan pukul 6, namun hiruk-pikuk sudah mendominasi dapur. Suara dentingan piring beradu dengan desisan air dari dispenser, dan sesekali, lengkingan tipis dari ibu mertua, Bu Ratna, yang selalu punya komentar untuk setiap hal. Anya, dengan cekatan, menyiapkan sarapan. Nasi goreng dengan telur mata sapi kesukaan suami, Raihan, dan bubur ayam untuk Bu Ratna yang konon sedang diet gula. Jemarinya bergerak lincah. Sudah terbiasa dengan rutinitas pagi yang padat ini. 4 tahun menikah dengan Raihan. 4 tahun pula ia menjalani peran sebagai menantu idaman, setidaknya di mata suaminya. Di mata Bu Ratna, ceritanya berbeda. Anya nyaris tak pernah cukup, tak pernah sempurna. Anya, telur itu jangan terlalu matang. Raihan tidak suka kuningnya keras. Suara Bu Ratna memecah kesunyian, lebih mirip perintah ketimbang saran. Anya menoleh sekilas, mengangguk tanpa kata. Ia tahu betul bagaimana Raihan menyukai telurnya, melayang di ambang batas antara matang dan meleleh. Tapi Bu Ratna selalu merasa perlu mengintervensi, bahkan untuk hal sekecil itu. Raihan, dengan rambut masih sedikit acak-acakan, berjalan ke meja makan. Senyumnya selalu menjadi oase bagi Anya di tengah gersangnya perlakuan Bu Ratna. "Pagi, sayang," sapanya lembut sambil mengecup pipi Anya. Gestur kecil itu cukup untuk membuat jantung Anya menghangat, mengabaikan tatapan tajam Bu Ratna yang seolah berkata, "Dasar anak manja. Makan yang banyak, ya," kata Anya, meletakkan piring nasi goreng di hadapan Raihan. "Tentu saja. Masakanmu selalu yang terbaik," balas Raihan, nadanya tulus. Pujian sederhana itu seringkali menjadi satu-satunya vitamin yang Anya dapatkan di rumah ini. Bu Ratna biasanya akan mendengus, atau mengalihkan pembicaraan dengan mengeluh tentang harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Hari ini, ia memilih yang terakhir. Harga cabai sudah gila. "Anya, tadi di pasar, hampir 2 kali lipat dari minggu lalu. Kamu tidak pintar menawar, ya? Atau memang sengaja mau menghabiskan uang belanja?" Anya menelan ludah. Ini bukan pertama kalinya ia dituduh boros atau tidak becus mengurus keuangan rumah tangga. Padahal, ia selalu teliti mencatat setiap pengeluaran, berusaha menghemat sebisa mungkin. "Sudah saya tawar, Bu. Tapi memang sedang naik semua," jawab Anya, mencoba mempertahankan nada tenang. "Alasan saja. Dulu ibu saat jadi pengantin baru, harga sembako semahal apapun pasti bisa ibu atasi. Tidak seperti sekarang, sedikit-sedikit mengeluh." Bu Ratna melanjutkan, matanya melirik sinis. Raihan yang menyadari ketidaknyamanan Anya, mencoba menengahi. "Sudahlah, Bu. Kan sudah disiapkan semua. Lagi pula, Anya sudah kerja keras dari subuh," katanya pelan. "Kerja keras apa? Mencuci baju, menyapu, mengepel. Itu memang tugas istri. Ibu dulu juga begitu. Tidak pernah mengeluh." Bu Ratna tak mau kalah, dan Raihan hanya bisa menghela napas pasrah. Ia tahu, berdebat dengan ibunya sama saja seperti berbicara dengan tembok. Anya memilih diam. Sarapan terasa hambar di lidahnya. Ia sudah terbiasa dengan serangan verbal pagi hari ini. Sejak awal pernikahan, Bu Ratna selalu memandang rendah dirinya. Bagi Bu Ratna, Anya hanyalah gadis biasa, yatim piatu, yang beruntung bisa menikah dengan putra tunggalnya yang berpendidikan dan punya pekerjaan mapan. Ia tak pernah tahu,
Atau mungkin tak mau tahu bahwa di balik kesederhanaan penampilan Anya, ada rahasia besar yang tersimpan rapat. Sebuah rahasia yang Anya jaga demi sebuah harapan, dicintai apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan. Harapan yang semakin hari terasa kian menipis. Setelah sarapan, Raihan berangkat kerja. Suasana rumah sedikit lebih tenang. Anya mulai membereskan meja makan, mencuci piring, dan bersiap untuk rutinitas mencuci pakaian. Disinilah seringkali insiden terjadi. Bu Ratna memiliki koleksi baju-baju mahal dan berlabel yang sangat ia banggakan, dan ia sangat protektif terhadapnya. Salah sedikit dalam penanganan bisa jadi bencana. Anya mengambil keranjang cucian. Aroma deterjen mulai memenuhi udara. Di tumpukan paling atas, terlipat rapi sebuah baju batik sutra motif kawung, warna biru dongker, yang sangat disukai Bu Ratna. Hati-hati, Anya. Baju itu baru ibu beli minggu lalu. Harganya lumayan. Pesan Bu Ratna yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur, seolah bisa membaca pikiran Anya. Anya mengangguk. Hati-hati memegang kain sutra yang terasa licin di tangannya. Ia tahu, hari ini tidak akan menjadi hari yang mudah. Konflik kecil yang sudah menjadi makanan sehari-hari itu, hari ini akan mencapai puncaknya, dan membuka gerbang menuju sebuah kejutan besar yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Anya melangkah perlahan ke area mencuci di belakang rumah, tempat mesin cuci dan bak cuci berada. Udara pagi yang lembab terasa dingin di kulitnya. Ia mulai memilah tumpukan pakaian, memisahkan warna terang dari gelap, kain halus dari yang kasar. Ia selalu melakukan ini dengan hati-hati, sebuah kebiasaan yang diajarkan neneknya sejak kecil. Di antara tumpukan itu, terselip baju batik sutra Bu Ratna, sebuah karya seni dalam kain, motif kawung biru dongker yang elegan. Batik itu terasa licin dan lembut di tangannya, memancarkan aura kemewahan yang seringkali menjadi topik pamer Bu Ratna di depan teman-teman arisannya. Hati-hati, Anya. Baju itu baru ibu beli minggu lalu. Harganya lumayan. Suara Bu Ratna tiba-tiba menginterupsi. Muncul di ambang pintu dapur seolah memiliki radar khusus untuk hal-hal berharga miliknya. Anya menoleh, mengangguk singkat. Nasihat itu, meskipun disampaikan dengan nada peringatan, sudah sangat sering ia dengar. Ia sudah berencana untuk mencuci batik itu dengan tangan, terpisah dari mesin cuci, untuk menghindari kerusakan. Dengan perhatian penuh, Anya mulai memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci satu persatu. Kaus-kaus Raihan, beberapa celana kain, dan handuk. Saat tangannya meraih kaus terakhir, jari-jarinya tak sengaja menyentuh sesuatu yang keras dan tajam. Sensasi perih sesaat menjalari ujung jarinya. Anya menarik tangannya, dan di sana, tersangkut di pinggir keranjang cucian rotan, ada sebuah kancing kemeja Raihan yang kecil, terbuat dari cangkang kerang, dengan ujungnya yang runcing dan sedikit patah. Rupanya, kancing itu terlepas dari salah satu kemeja Raihan dan tersangkut di sela-sela anyaman keranjang. Saat Anya menarik tangannya, kancing tajam itu bergesekan dengan kain sutra batik Bu Ratna yang kebetulan tergeletak persis di sampingnya. Sebuah suara, sret, yang nyaris tak terdengar. Namun bagi Anya, suara itu menggelegar seperti petir di siang bolong. Jantungnya langsung mencelos. Darah seolah berhenti mengalir di nadinya. Ia menahan napas, matanya melebar tak percaya. Perlahan, Anya mengangkat baju batik itu. Dan di sanalah, di bagian lengan, persis di dekat jahitan kerah, terlihat sebuah sobekan kecil, hanya sekitar 1,5 sentimeter. Bukan lubang besar, bukan robekan menganga, melainkan sebuah sayatan tipis, seolah disayat pisau kecil. Motif kawung yang indah itu kini terputus. Benang-benang sutra yang halus mencuat keluar, memperlihatkan lapisan kain di baliknya. Warnanya biru dongker, namun di area sobekan itu, tampak guratan putih pucat dari serat kain yang putus. Sebuah noda kecil di kesempurnaan.
Keringat dingin mulai membanjiri pelipis Anya. Ia tahu, ini bukan sekadar sobekan baju biasa. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Bu Ratna, dengan segala harga dirinya yang melambung tinggi terkait kepemilikan barang-barang mewah, pasti tidak akan mentolerir ini. Anya segera berpikir cepat. Bisa dijahit? Tidak. Kain sutra ini sangat tipis dan licin. Jahitan sekecil apapun akan terlihat dan merusak keindahan motifnya. Mengganti dengan yang baru? Baju batik semacam ini pasti harganya tidak murah, apalagi jika itu batik asli tulis. Anya, sudah selesai mencucinya. Jangan melamun terus. Suara Bu Ratna yang mendadak melengking dari ruang tengah membuat Anya tersentak. Langkah kakinya terdengar mendekat, berdebum di lantai keramik. Setiap langkah seolah membawa ancaman. Anya panik. Ia buru-buru melipat baju batik yang sobek itu dan menyembunyikannya di balik tumpukan celana jeans yang tebal. Namun, sudah terlambat. Bu Ratna sudah berdiri tegak di ambang pintu area cuci. Matanya menyapu sekeliling dengan tatapan tajamnya yang khas. Pandangannya mendarat pada keranjang cucian, lalu beralih pada tangan Anya yang terlihat kaku memegang tumpukan pakaian. Apa yang kamu sembunyikan itu, Anya? Tanya Bu Ratna. Nadanya dingin dan menuntut, seolah sudah tahu ada yang tidak beres. Mata elangnya tak pernah luput dari detail sekecil apapun, apalagi yang berhubungan dengan barang berharga miliknya. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar kencang, Anya perlahan mengeluarkan baju batik itu dari balik tumpukan. Kain sutra itu terurai, memperlihatkan sobekan kecil yang kini terasa begitu besar dan mencolok. Maaf, Bu, saya tidak sengaja. Tadi kancingnya tersangkut. Ucapannya tercekat di tenggorokan. Suaranya nyaris tak terdengar. Pandangan Bu Ratna langsung jatuh pada sobekan di lengan baju batiknya. Seketika itu juga, raut wajahnya berubah drastis. Bibirnya menipis menjadi garis lurus, matanya melotot, memancarkan kemarahan yang membara. Wajahnya yang semula agak keriput, kini menegang. Urat-urat halus di pelipisnya terlihat. Astaga, apa ini, Anya? Suaranya naik 2 oktav, menggelegar memenuhi seluruh ruangan sempit itu, bahkan mungkin terdengar hingga ke rumah tetangga. Kemarahan yang selama ini selalu membara di bawah permukaan, kini meledak dengan dahsyat, lebih hebat dari yang pernah Anya bayangkan. Kamu ini bagaimana, sih? Sudah ibu bilang hati-hati. Baju mahal begini bisa-bisanya kamu robek. Memang dasar menantu tidak becus. Tidak becus mengurus rumah. Tidak becus mengurus pakaian. Apa-apa selalu salah. Kamu ini niatnya merusak barang-barang ibu, ya? Atau jangan-jangan kamu iri karena ibu punya baju sebagus ini? Kata-kata itu menghantam Anya seperti gelombang pasang yang ganas. Setiap caci maki terasa seperti tamparan keras di pipi, menusuk jauh ke dalam hati. Rasa perih tak hanya berasal dari hinaan Bu Ratna, tapi juga dari kekecewaan mendalam yang membuncah. Selama ini ia sudah berusaha sekuat tenaga menjadi menantu dan istri yang baik, mengurus rumah, memenuhi semua keinginan Bu Ratna, bahkan mengorbankan sebagian waktu pribadinya. Namun, tak ada sedikit pun pengakuan, apalagi apresiasi. Ia selalu dipandang rendah, selalu dianggap tidak tahu apa-apa, seolah hidupnya hanya bergantung pada kebaikan keluarga Raihan. Tidak, Bu. Saya bersumpah. Saya tidak sengaja. Tadi kancing Raihan lepas dan... Anya mencoba menjelaskan, bahkan dengan air mata yang sudah mengalir. Namun ucapannya terpotong lagi. Alasan saja. Selalu saja alasan. Dulu waktu ibu muda, baju suami ibu sampai benangnya lepas satu saja ibu tahu. Apalagi sobek seperti ini. Kamu ini memang tidak ada bakat jadi istri yang baik. Hanya bisa menghabiskan uang anak ibu saja. Pakaian rusak, makanan tidak enak, rumah berantakan. Kamu bisanya apa, Anya? Bu Ratna melanjutkan rentetan hinaan. Suaranya melengking tinggi, menatap Anya dengan jijik seolah ia adalah kotoran. Air mata membasahi pipi Anya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di balik rasa sakit dan perih, sebuah bara api mulai menyala. Ini bukan lagi hanya tentang sobekan di baju. Ini tentang harga dirinya yang diinjak-injak.
tentang kesabarannya yang diuji hingga ke batas. Ia merasakan tatapan merendahkan Bu Ratna menembus hingga ke ulu hatinya, mengobrak-abrik setiap inci keyakinan dirinya. Sudah, sekarang ibu mau kamu ganti baju ini. Baju ini harganya jutaan. Loh, kamu kira bisa beli di pasar malam? Mana uangmu? Kamu pikir gampang mencari uang sebanyak itu? Ini batik tulis asli dari Pekalongan, bukan abal-abal. Pokoknya harus diganti. Hari ini juga. Bu Ratna berkacak pinggang, napasnya memburu, menunjukkan kemarahan yang mencapai puncaknya. Anya hanya bisa menunduk. Dadanya terasa sesak seolah ada batu besar menimpanya. Ia tahu, kali ini, sobekan kecil di baju batik itu bukan hanya sekadar merobek kain, tapi juga merobek kesabarannya yang selama ini ia jaga mati-matian. Bara api kecil yang selama ini terpendam, mulai membesar, membakar amarah yang selama ini ia telan. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya mulai terbentuk di benaknya yang kalut. Keputusan yang akan membuat Bu Ratna terdiam, bahkan mungkin menyesali setiap kata caci maki yang pernah ia ucapkan. Setelah rentetan caci maki itu mereda dan Bu Ratna berlalu dengan dengusan kesal, langkah kakinya yang berat menghilang di balik pintu dapur, meninggalkan Anya sendirian di area mencuci. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan terasa lebih memekakan telinga daripada suara amarah Bu Ratna sebelumnya. Namun, di dalam diri Anya, ada badai yang jauh lebih besar dan bergejolak hebat. Kata-kata Bu Ratna terus bergaung di telinganya, seolah diputar ulang berulang kali. Menantu tidak becus, hanya bisa menghabiskan uang anak ibu, tidak ada bakat jadi istri yang baik. Kamu ini siapa? Hanya anak yatim piatu. Anya masih memegang baju batik yang sobek itu. Jemarinya mengusap lembut sayatan tipis di kain sutra. Robekan kecil ini bukan hanya merusak kain yang berharga, tapi juga melukai harga dirinya yang sudah berulang kali diinjak-injak selama bertahun-tahun. Ia selalu berpikir bahwa kesabaran, keikhlasan, dan kerja kerasnya akan meluluhkan hati Bu Ratna. Ia percaya, jika ia terus berusaha menjadi menantu dan istri yang baik, suatu hari nanti Bu Ratna akan melihat ketulusannya, menghargai setiap pengorbanan yang ia lakukan demi keluarga ini. Namun, hari ini, keyakinan itu runtuh. Hinaan Bu Ratna kali ini terasa jauh lebih dalam, menembus lapisan pertahanan emosionalnya, menyinggung inti keberadaan Anya sebagai seorang wanita, seorang individu, dan seorang istri. Air mata Anya sudah mengering, digantikan oleh bara amarah yang membakar, bercampur dengan rasa lelah yang mendalam. Lelah karena selalu berusaha membuktikan diri, lelah karena selalu dipandang sebelah mata. Ia memejamkan mata, membiarkan ingatan-ingatan pahit melintas. Ia ingat kembali bagaimana ia bertemu Reyhan 4 tahun lalu. Sebuah pertemuan tak terduga di sebuah seminar bisnis berskala nasional di Jakarta. Reyhan, seorang insinyur muda yang cerdas, santun, dan berkarisma, langsung jatuh hati pada kesederhanaan, kecerdasan, dan pembawaan Anya yang tenang namun penuh wawasan. Anya pun merasakan hal yang sama. Ada koneksi instan yang begitu kuat, melampaui perbedaan latar belakang. Saat itu, Anya sengaja tidak mengungkapkan latar belakang keluarganya yang sebenarnya. Ia adalah pewaris tunggal sebuah jaringan butik fashion mewah kelas atas yang didirikan oleh mendiang orang tuanya. Butik bernama The Empress Boutique. Itu kini berkembang pesat dan memiliki puluhan cabang di kota-kota besar di Indonesia, bahkan beberapa di Asia Tenggara. Ia menyembunyikannya karena ia ingin Reyhan mencintai dirinya apa adanya, bukan karena warisan atau status sosial yang disandangnya. Dan Reyhan, di mata Anya, memang mencintainya dengan tulus. Ia melihat Reyhan sebagai pria yang baik, jujur, dan tidak materialistis. Tetapi keluarga Reyhan, terutama Bu Ratna, memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka berasal dari keluarga terpandang di Batang, dengan silsilah panjang para pegawai negeri senior dan pengusaha lokal yang cukup disegani. Bu Ratna selalu membanggakan status sosial dan koneksi luas keluarga mereka. Ia selalu menginginkan menantu yang berasal dari keluarga setara, dengan latar belakang pendidikan tinggi dari universitas favorit dan jaringan sosial yang luas, yang bisa mengangkat derajat keluarga mereka lebih tinggi lagi. Anya, seorang yatim piatu yang lulus dari universitas swasta biasa di Jakarta,
dan terlihat sangat sederhana dalam kesehariannya. Jelas tidak masuk dalam kriteria itu. Apa yang kamu miliki, Anya? Kamu hanya anak yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Kamu pikir pantas bersanding dengan Raihan putra ibu? Raihan itu calon direktur di perusahaannya. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik dari kamu. Bu Ratna pernah berbisik pedas saat Anya pertama kali dikenalkan sebagai calon istri Raihan. Kata-kata itu, meski sudah lama, masih terngiang jelas, melukai hatinya. Sejak menikah dan pindah ke Batang, Anya memang sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Ia membiarkan Bu Ratna dan bahkan Raihan sendiri berpikir bahwa ia adalah ibu rumah tangga biasa yang hanya bergantung pada gaji Raihan yang memang lumayan. Ia mengelola bisnis butiknya dari jarak jauh, melalui manajer-manajer terpercaya yang sangat loyal kepadanya dan rapat daring yang ia lakukan diam-diam, seringkali di tengah malam saat semua orang sudah terlelap. Butik itu adalah warisan sekaligus passionnya, sebuah imperium yang ia bangun dengan darah dan air mata bersama mendiang orang tuanya. Itu adalah sebuah ujian, sebuah eksperimen sosial yang ia lakukan untuk melihat apakah cinta tanpa embel-embel materi bisa bertahan dan dihormati. Namun, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Perlakuan Bu Ratna semakin hari semakin merendahkan. Hampir setiap hari, ada saja celaan yang keluar dari bibirnya. Mulai dari cara Anya memasak yang dibilang kurang rasa, cara membersihkan rumah yang dianggap tidak bersih total, hingga cara ia berpakaian yang selalu disebut terlalu sederhana dan tidak pantas untuk istri Raihan. Seolah-olah, kesederhanaan Anya adalah sebuah kelemahan, sebuah aib yang harus terus-menerus disorot dan dijadikan bahan ejekan. Ganti. Pokoknya kamu harus ganti baju ibu. Hari ini juga. Suara Bu Ratna kembali terngiang, membakar bara di dada Anya. Baiklah, Bu. Saya akan ganti. Tekad itu mengeras. Dan saya akan ganti dengan cara yang tidak akan pernah ibu lupakan. Sebuah ide gila, namun terasa begitu tepat dan memuaskan, mulai terbentuk di benak Anya. Ia akan memenuhi permintaan Bu Ratna. Ia akan mengganti baju batik itu. Tapi tidak dengan cara biasa. Ia akan mengajaknya ke butik. Bukan sembarang butik, melainkan salah satu butik termewah dan paling eksklusif di kota ini, yang seringkali menjadi buah bibir para sosialita kelas atas. Butik yang secara tak terduga adalah miliknya sendiri. Butik yang selama ini ia kelola dengan penuh rahasia dan kerahasiaan ketat. Senyum tipis, penuh tekad yang dingin namun tegas, terukir di bibir Anya. Ini bukan tentang balas dendam semata, pikirnya. Ini tentang menunjukkan sebuah kebenaran yang selama ini sengaja ia tutupi. Kebenaran bahwa menilai seseorang dari sampulnya, dari apa yang terlihat di permukaan, adalah sebuah kesalahan fatal dan merugikan. Kebenaran bahwa kekuatan dan nilai seseorang tidak selalu terpancar dari kemewahan yang ia pamerkan di luar, melainkan dari keteguhan hati, kecerdasan, dan kerja keras yang diam-diam ia bangun dari nol. Pertunjukan akan segera dimulai. Dan Bu Ratna akan menjadi penonton utamanya, sebuah tontonan yang akan mengubah pandangannya selamanya. Anya meraih ponselnya yang tergeletak di meja cuci. Jemarinya dengan cepat mengetik pesan singkat kepada Laras, manajer butik yang paling ia percaya dan sudah seperti adiknya sendiri. Lar, siapkan segala sesuatu. Aku akan datang besok, dengan tamu spesial. Dan tolong, pastikan tidak ada staf yang membocorkan statusku kepada tamuku sebelum aku memberi kode. Laras membalas dengan cepat. Siap, Nyonya Anya. Butik akan kami tata khusus untuk kedatangan Anda. Anya menarik napas dalam, merasakan secercah kelegaan bercampur antisipasi. Esok hari akan menjadi hari yang panjang, hari yang penuh kejutan. Esok harinya, cahaya pagi menembus celah gorden. Namun suasana di rumah terasa sedikit berbeda. Bu Ratna, meskipun masih menyimpan aura kekesalan akibat insiden baju batik, ada secercah antusiasme yang samar terlihat di matanya. Permintaan untuk pergi ke butik mewah, sebuah janji untuk mendapatkan ganti rugi yang setimpal, seolah mengalihkan fokusnya dari amarah yang membara. Sejak subuh, ia sudah sibuk di kamarnya, mencoba berbagai pakaian di depan cermin. Sesekali berseru meminta pendapat Anya tanpa benar-benar peduli dengan jawabannya. Anya,
Menurutmu ibu pakai gaun batik yang ini atau kebaya brokat saja? Butik itu pasti sangat mewah. Ibu harus terlihat paling berkelas. Tanya Bu Ratna. Suaranya sedikit melengking, memegang dua helai pakaian di depan cermin. Gaun batik yang ia maksud adalah salah satu koleksi terbarunya yang ia pamerkan tempo hari. Dibeli dari desainer kenamaan saat acara pameran di Jakarta. Sementara kebaya brokat itu adalah pakaian yang ia kenakan saat menghadiri pesta pernikahan kerabat jauh yang dihadiri oleh banyak pejabat. Menurut saya, gaun batik lebih cocok, Bu. Terlihat elegan dan santai, tapi tetap berkelas. Jawab Anya diplomatis, berusaha memilih kata-kata yang tidak akan memicu perdebatan. Ia tahu betul Bu Ratna hanya ingin didengar dan diiyakan, bukan diberi saran jujur. Ia sudah hafal kebiasaan Bu Ratna yang selalu ingin tampil paling menonjol di keramaian. Benarkah? Tapi ini butik mahal. Anya, ibu harus terlihat paling berkelas. Kebaya brokat ini lebih menonjolkan aura ningrat. Ibu kan berasal dari keluarga terpandang. Bu Ratna bergumam, akhirnya memutuskan untuk memakai kebaya brokat berwarna marun gelap dengan detail payet berkilauan di bagian dada dan lengan. Ia memadukannya dengan perhiasan emas yang cukup mencolok, mulai dari kalung rantai besar, gelang tebal, hingga cincin dengan mata batu besar di setiap jari, seolah ingin menunjukkan status sosialnya sejak awal, bahkan sebelum ia menginjakan kaki di butik tersebut. Anya sendiri memilih pakaian yang sangat sederhana, kontras sekali dengan dandanan Bu Ratna. Ia mengenakan kemeja katun putih polos yang bersih dan celana bahan berwarna krem yang nyaman. Rambutnya diikat ponytail rapi, memperlihatkan leher jenjangnya. Wajahnya tanpa riasan berlebihan, hanya sentuhan tipis lipstik berwarna natural untuk memberikan sedikit rona. Penampilannya terkesan effortless namun tetap elegan. Sebuah gaya yang ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari demi menyembunyikan identitas aslinya. Senyum samar, penuh arti, tersungging di bibir Anya. Mari kita lihat seberapa jauh penampilan ini bisa menipu mereka yang hanya melihat dari permukaan. Sudah siap, Anya? Jangan sampai terlambat. Ibu tidak suka menunggu. Bu Ratna berseru dari ruang tamu. Suaranya terdengar tidak sabar, dengan intonasi yang biasa ia gunakan saat memberi perintah. Sudah, Bu, sahut Anya, segera menghampiri. Ia mengambil kunci mobil dan tas kecilnya. Mereka pun berangkat menggunakan mobil Raihan, sebuah sedan mid-size berwarna abu-abu yang biasa Anya pakai untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Selama perjalanan, Bu Ratna terus saja bercerita tentang butik impiannya, tentang jenis kain sutra dan brokat terbaru yang ia inginkan, dan betapa ia ingin mencari gaun yang bisa membuat teman-teman arisannya iri setengah mati. Ia bahkan sempat menyebut beberapa nama butik terkenal di Jakarta dan Bandung, lengkap dengan harga fantastis dari koleksi-koleksi terbaru mereka, tanpa tahu bahwa Anya jauh lebih tahu seluk-beluk dunia fashion dan butik-butik high-end daripada dirinya. Nanti di sana, kamu jangan diam saja, ya? Bantu ibu memilih. Tapi jangan asal pilih. Ibu mau yang paling bagus, paling mewah, dan paling mahal. Pokoknya yang sebanding dengan harga baju batik ibu yang kamu robek itu. Instruksi Bu Ratna. Matanya berbinar penuh antisipasi, seolah sedang merencanakan sebuah kemenangan kecil. Anya hanya mengangguk. Hatinya berdebar tak sabar. Ia membayangkan ekspresi Bu Ratna saat fakta sebenarnya terungkap. Antara cemas dan geli, Anya mencoba menenangkan diri. Ini bukan tentang balas dendam semata. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Ini tentang mengakhiri lingkaran hinaan yang tak berujung, tentang martabat yang harus ditegakkan. Ini tentang menunjukkan bahwa nilai dan kekuatan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ia memamerkan kekayaan, melainkan dari integritas dan ketulusan, serta hasil dari kerja keras yang diam-diam ia bangun. Oh ya, Anya, kata Bu Ratna tiba-tiba, menoleh pada Anya yang sedang fokus menyetir. Tadi Raihan menelepon. Katanya hari ini dia tidak bisa menjemput kita di butik. Ada rapat mendadak katanya. Jadi nanti kita pulang naik taksi saja. Anya sedikit terkejut mendengar kabar itu. Raihan biasanya sangat perhatian dan selalu berusaha menjemputnya jika ia pergi bersama Bu Ratna, terutama jika itu melibatkan perjalanan yang agak jauh. Namun, ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Justru ini memberinya kebebasan lebih untuk mengatur jalannya, pertunjukan, ini tanpa gangguan dari Raihan,
yang mungkin akan merasa tidak enak hati atau serba salah dengan situasi yang akan terjadi. "Baik, Bu," jawab Anya. Nada suaranya datar. Mereka akhirnya tiba di sebuah area perbelanjaan elit di jantung kota Batang. Mobil melambat, dan di hadapan mereka berdiri megah sebuah bangunan modern dengan fasad kaca gelap yang elegan dan minimalis, memantulkan langit biru pagi. Sebuah papan nama dengan tulisan modern dan minimalis terukir indah dalam huruf kapital emas. The Empress Boutique. Desainnya begitu cik dan berkelas, menonjol di antara deretan toko-toko lain. Bu Ratna memekik pelan. Matanya berbinar melihat kemegahan butik itu. "Wah, ini dia. Butik ini memang paling mewah di sini. Ibu sering dengar dari teman-teman kalau barang-barang di sini eksklusif semua. Ayo, Anya, cepat. Ibu sudah tidak sabar." Ia bergegas turun dari mobil bahkan sebelum Anya sempat memarkirkan mobil dengan sempurna, melenggang penuh percaya diri dengan kebaya mahalnya. Anya memarkirkan mobil di spot khusus yang biasanya ia gunakan, menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Ia menatap butik megah itu. Butik yang ia bangun dengan segenap jiwa raganya. Butik yang selama ini menjadi rahasia terbesarnya. Dan hari ini, rahasia itu akan terbongkar, bukan dengan drama yang meledak-ledak, melainkan dengan sebuah kejutan yang elegan, namun tak kalah mengemparkan. Ia keluar dari mobil, mengunci pintu, dan mengikuti langkah tergesa-gesa Bu Ratna menuju pintu masuk butik. Sebuah senyuman tipis, kali ini bukan geli melainkan penuh tekad yang dingin dan mematikan, terukir di bibirnya. Saat pintu kaca otomatis itu bergeser terbuka dengan mulus, menampilkan interior butik yang mewah, tertata apik dengan lampu kristal, manekin berbalut gaun-gaun indah, dan aroma parfum mahal yang semerbak. Anya melangkah masuk. Ia siap menghadapi babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akhirnya akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Langkah kaki Bu Ratna yang tadinya penuh antusiasme, kini berderap dengan keangkuhan di lantai marmer putih bersih The Empress Boutique. Matanya berbinar-binar liar, memindai setiap sudut, seolah ingin menyerap setiap kemewahan yang terpampang di hadapannya. Deretan gaun kutur yang dipajang di manekin kaca bening, berkilauan di bawah sorotan lampu kristal, memancarkan aura eksklusivitas. Kilauan perhiasan di etalase kaca, tertata apik seperti permata di mahkota. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi kain sutra dan kulit asli yang lembut, menciptakan atmosfer kemewahan yang begitu memabukkan, seolah butik ini memang sebuah kuil fashion yang didedikasikan untuk dirinya. Ia melenggang penuh percaya diri, dagu terangkat tinggi, seolah tak ada satupun barang di butik ini yang tak mampu ia miliki. Anya mengikutinya dari belakang, dengan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah senyum tipis yang penuh makna tersembunyi. Begitu mereka melangkah masuk lebih dalam, melintasi lorong display perhiasan, seorang wanita anggun dengan blazer hitam yang pas badan dan rok pensil selutut, lengkap dengan tatanan rambut cignon yang rapi, segera menghampiri mereka. Anya mengenalnya betul. Dialah Laras, manajer butik kepercayaannya, wanita cerdas dan loyal yang selama ini menjadi tangan kanannya. "Selamat datang di The Empress Boutique," sapa Laras dengan senyum ramah dan profesional yang tulus, namun tatapannya sejenak bertemu mata Anya, memberikan kode rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Laras melirik sekilas ke arah Bu Ratna, yang sudah sibuk meneliti label harga pada sebuah gaun sutra di etalase terdekat. Lalu kembali menatap Anya dengan sorot mata penuh penghormatan yang tidak sedikit pun disembunyikan. "Nyonya Anya, senang sekali Anda berkunjung hari ini. Kami tidak menyangka Anda akan datang sendiri." Kata-kata Laras, yang diucapkan dengan jelas, autoritatif, dan penuh hormat, seketika membuat langkah Bu Ratna terhenti. Ia yang tadinya sedang asyik memilah-milah gaun malam berwarna merah marun dengan detail bordir perak, langsung menoleh. Gerakan kepalanya mendadak kaku. Ekspresi wajahnya berubah drastis, dari kekaguman yang sombong menjadi kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Alisnya yang tebal bertaut rapat, matanya menatap Laras dan Anya secara bergantian, seolah mencoba menemukan benang merah dari percakapan itu. "Nyonya Anya? Siapa Nyonya Anya?" tanya Bu Ratna. Nadanya terdengar aneh, sedikit parau, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia melirik gaun kutur di tangannya, yang kini terasa begitu berat,
lalu kembali menatap Anya, dengan sorot mata menantang yang penuh keraguan. "Ini Anya, menantu saya. Kenapa kamu memanggilnya Nyonya Anya?" Laras, dengan senyum profesionalnya yang tak goyah sedikit pun, menunjuk dengan gestur elegan ke arah Anya. "Maaf, Ibu. Nyonya Anya yang saya maksud adalah beliau, wanita yang berdiri di samping Anda. Nyonya Anya adalah pemilik dari The Empress Boutique ini." Seketika itu juga, dunia Bu Ratna seolah berhenti berputar. Waktu terasa melambat, dan semua suara di butik itu mendadak sunyi di telinganya. Mulutnya sedikit terbuka, menganga, seolah tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Mata sipitnya membelalak lebar, memancarkan keterkejutan yang luar biasa, seolah melihat hantu di siang bolong. Wajahnya yang sebelumnya memancarkan rasa superioritas dengan pulasan make-up tebal, kini memucat pasi, bahkan warna lipstik merah marunnya terlihat kontras dengan kulitnya yang memutih. Ia menatap Anya dari atas ke bawah, dari kemeja katun putih polos Anya yang sederhana hingga celana kremnya yang nyaman, seolah baru pertama kali ia benar-benar melihat menantunya itu, seolah selama ini ia buta. Gaun marun di tangannya sedikit merosot, hampir jatuh ke lantai marmer yang berkilau. Apa maksudmu?" gagap Bu Ratna. Suaranya tercekat di tenggorokan, lebih kepada bisikan putus asa daripada kemarahan. Ia mencoba mencari celah, mencari tanda-tanda kebohongan atau candaan di wajah Laras maupun Anya. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan dan kepercayaan diri yang terpancar jelas dari aura Anya. Anya melangkah maju, mengambil posisi di samping Laras, dengan aura yang tiba-tiba terasa lebih berkuasa. Senyum tipisnya kini sedikit lebih jelas, namun tanpa jejak kesombongan, hanya sebuah ketenangan yang menampar. "Betul, Bu. Butik ini, The Empress Boutique, adalah milik saya," kata Anya dengan suara tenang dan jelas. Setiap katanya terdengar begitu tegas dan meyakinkan, memotong setiap keraguan di benak Bu Ratna. "Sejak saya menikah dengan Raihan, saya memang sengaja tidak mengatakannya kepada siapapun di keluarga Raihan." Bu Ratna hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Kebaya brokat mewahnya seolah kehilangan kilaunya. Perhiasan emasnya mendadak terasa berat, tak lagi memberinya rasa percaya diri. Ia menelan ludah, saliva underscore-nya terasa kering, otaknya berputar keras, mencoba memproses informasi yang baru saja menghantamnya seperti gelombang tsunami yang tak terduga. Menantu yang selama ini ia rendahkan, ia hina, ia sebut tidak becus, tidak berpendidikan tinggi yang setara, hanya bisa menghabiskan uang putranya, dan tak punya silsilah keluarga, ternyata adalah wanita kaya raya, pemilik butik mewah yang selama ini menjadi impian para sosialita kelas atas di kota ini. Butik yang menjadi tolok ukur kemewahan dan status sosial. "Tidak mungkin. Kamu bohong, kan, Anya?" tanya Bu Ratna. Nadanya kini lebih kepada keputusasaan dan kebingungan, seolah memohon agar ini semua hanyalah mimpi buruk. Ia mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di wajah Anya, namun yang ia temukan hanyalah ketenangan dan kepercayaan diri yang begitu kuat terpancar. "Untuk apa saya bohong, Bu? Laras adalah manajer butik ini, dan dia sudah bekerja dengan saya selama 5 tahun. Dia tahu segalanya tentang bisnis ini," jawab Anya lembut, namun ada ketegasan dingin di dalamnya. Ia lalu menoleh ke Laras, memberikan instruksi yang tak terbantahkan. "Lar, tolong bantu ibu mencari gaun terbaik di sini. Gaun apa saja yang paling mahal dan eksklusif. Anggap saja ini sebagai hadiah dari saya untuk mengganti baju batik ibu." Laras mengangguk patuh. Senyum profesionalnya kembali terukir. "Tentu, Nyonya Anya. Silakan, Ibu. Mari ikut saya. Kami memiliki koleksi terbaru dari desainer kutur Paris yang baru saja tiba pagi ini. Sangat cocok untuk Anda." Bu Ratna masih terpaku di tempatnya. Kakinya seolah terpaku pada marmer dingin. Namun, tatapan matanya kini beralih dari Anya ke sekeliling butik, melihat setiap sudutnya dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Setiap sudut, setiap detail mewah, kini seolah berteriak bahwa ini adalah milik menantu yang ia remehkan dan hinakan setiap hari. Rasa malu yang luar biasa dan syok yang mendalam membanjiri dirinya. Ia, yang selama ini merasa paling berkuasa dan paling tinggi derajatnya, kini merasa sangat kecil dan tak berdaya.
Pertunjukan Anya baru saja dimulai, dan babak pertama sukses mengemparkan hati Bu Ratna, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Bu Ratna masih berdiri mematung di tengah lorong butik. Pandangannya kosong menatap deretan gaun-gaun kutur yang berkilauan. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti dirinya terasa berat, diselingi bisikan-bisikan samar dari para staf butik yang sesekali melirik ke arah mereka, meskipun sudah terlatih untuk bersikap profesional dan menjaga privasi pelanggan. Aura superioritas yang tadi ia pancarkan telah menguap, digantikan oleh kekosongan yang menyesakan. Laras, manajer butik yang profesional, dengan sabar menunggu respons Bu Ratna. Sorot matanya menunjukkan pemahaman penuh terhadap situasi ini. Ibu baik-baik saja?" tanya Anya pelan. Suaranya lembut namun penuh ketegasan yang tak terucap, sambil menyentuh lengan Bu Ratna dengan hati-hati. Sentuhan itu, meskipun ringan, seperti percikan listrik yang menyadarkan Bu Ratna dari trance keterkejutannya. Ia tersentak, lalu perlahan menoleh ke Anya. Ada kilatan aneh di matanya, campuran antara rasa malu yang luar biasa, keterkejutan yang masih membekas, dan sedikit rasa takut. Ini adalah kali pertama Anya melihat Bu Ratna kehilangan ketenangannya seutuhnya. Tak lagi menampilkan wajah sombong dan merendahkan yang selama ini menjadi topengnya. Anya melihat kerentanan di sana, sebuah retakan di permukaan Bu Ratna yang keras, sesuatu yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Wajahnya yang tegang dan memucat kini terlihat lebih tua dari usianya. "Anya, kamu, ini sungguh butikmu." Suara Bu Ratna bergetar hebat, nyaris tak terdengar. Nada suaranya bukan lagi memerintah, melainkan penuh keraguan, bahkan terkesan memohon kepastian, seolah ia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Anya mengangguk tenang, sorot matanya tajam namun tanpa amarah. "Betul, Bu. Saya yang mendirikannya bersama mendiang orang tua saya, dan saya yang melanjutkan serta mengembangkannya hingga sebesar ini," jelas Anya, sengaja menambahkan detail itu. Ia ingin Bu Ratna mengerti bahwa ini bukan hanya sekadar warisan yang ia terima cuma-cuma, melainkan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kecerdasannya yang selama ini tersembunyi. Butik ini adalah bukti nyata dari kemampuannya. Bu Ratna mengalihkan pandangannya ke sekeliling butik lagi. Kali ini, ia melihatnya dengan mata yang sama sekali berbeda. Setiap detail mewah yang tadinya hanya ia kagumi, lampu kristal yang berkilauan seperti berlian, tatanan manekin yang artistik, kain-kain mahal yang menggantung anggun di rak-rak kayu jati, semuanya kini terasa seperti sebuah ejekan. Kilauan kemewahan itu berubah menjadi sorotan yang menyakitkan, menelanjangi harga dirinya. Ini semua adalah simbol dari kekayaan menantu yang selama ini ia anggap tak seberapa, tak punya apa-apa, hanya anak yatim piatu yang beruntung. Ia teringat setiap hinaan yang ia lontarkan. Menantu tidak punya siapa-siapa. Anak yatim piatu yang beruntung bisa menikah dengan Raihan, atau hanya bisa menghabiskan uang Raihan. Kata-kata itu kini berbalik menghantamnya telak, memukul harga dirinya hingga remuk. "Baiklah, Ibu. Mari kita lihat koleksi terbaru kami," ajak Laras, dengan suara menenangkan, memecah keheningan yang semakin canggung dan berat itu. Ia mengarahkan Bu Ratna ke bagian display khusus di sudut butik. Tempat gaun-gaun paling eksklusif dan mahal dipajang dengan pencahayaan dramatis, seolah setiap gaun adalah karya seni yang pantas disembah. Bu Ratna melangkah mengikuti Laras, namun langkahnya tak lagi angkuh. Ia tampak ragu-ragu, bahunya merosot, seolah setiap barang di butik itu kini terlalu besar dan terlalu berharga untuk ia sentuh. Laras mulai menjelaskan detail setiap gaun, asal kainnya dari sutra Italia atau renda Prancis, desainer ternama yang membuatnya, dan proses pembuatannya yang rumit, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ia menunjukkan sebuah gaun malam berbahan sutra Chantilly Prancis berwarna emerald green dengan taburan ribuan kristal Swarovski yang dijahit tangan satu persatu, membentuk pola rumit yang berkilauan. "Ini adalah salah satu koleksi masterpiece kami, Ibu. Hanya ada satu di seluruh Indonesia, dan kami baru saja mendapatkannya pagi ini. Desainer kami langsung yang membuatnya. Dibutuhkan lebih dari 100 jam kerja tangan untuk menyelesaikan setiap detailnya," jelas Laras, nadanya penuh kebanggaan yang tulus. Bu Ratna hanya terdiam, mengamati gaun itu dengan tatapan kosong,
seolah ia sedang melihat sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ia terbiasa melihat dan membeli barang mahal, bahkan sering membual tentangnya. Tapi mengetahui bahwa barang semahal dan seeksklusif ini adalah milik menantunya, membuat gaun itu terasa asing dan menjijikkan di matanya. Ia tak bisa lagi menikmati kemewahan itu secara murni, karena bayangan Anya, si menantu yang diremehkan, selalu melayang di benaknya, merusak setiap aura kemewahan yang ada. Rasa cemburu dan iri bercampur dengan malu yang memuncak. Anya menghampiri mereka, membiarkan Laras selesai menjelaskan. Bagaimana, Bu? Ada yang Ibu suka? Jangan ragu memilih yang paling bagus, tanyanya lembut. Sebuah senyum kecil masih tersungging di bibirnya. Senyum itu, bagi Bu Ratna, terasa seperti senyum kemenangan. Bu Ratna mendongak, menatap Anya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada gurat penyesalan yang samar, atau mungkin hanya imajinasi Anya yang mulai memudar. Harga baju ini berapa? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik, seperti orang yang baru pulih dari sakit. Laras menyebutkan angka yang fantastis. Harga sebuah gaun yang bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil kecil baru keluaran terbaru. Bu Ratna tersentak. Ia tahu ini butik mewah, tapi ia tidak menyangka harganya akan setinggi itu. Ia terdiam, membayangkan uang sejumlah itu keluar dari kantongnya, atau bahkan dari kantong putranya. Jangan khawatir soal harga, Bu, kata Anya tiba-tiba. Suaranya renyah namun penuh kuasa, senyumnya melebar sedikit, menampakkan lesung pipinya. Pilih saja yang Ibu suka. Anggap saja ini sebagai hadiah dari saya, untuk mengganti baju batik Ibu yang sobek itu. Dan juga, sebagai permintaan maaf saya karena sudah menyembunyikan ini dari Ibu dan Raihan. Kata-kata Anya, yang seharusnya menenangkan dan terdengar seperti kemurahan hati, justru seperti bisikan mematikan bagi Bu Ratna. Sebagai hadiah permintaan maaf. Bu Ratna mengulangi dalam hati, mencerna setiap makna di balik ucapan Anya. Ia menyadari bahwa Anya tidak hanya mengganti baju yang sobek, tapi juga memberikan sebuah tamparan elegan yang telak. Ini bukan lagi sekadar hadiah, melainkan sebuah pengungkapan kekuasaan dan status yang selama ini Anya sembunyikan dengan sabar. Sebuah pengungkapan yang membuat Bu Ratna merasa begitu kecil, tidak berarti, dan hina. Wajahnya semakin memerah, bukan karena malu biasa, tapi karena perpaduan rasa terkejut, malu, dan sebuah kesadaran yang pahit, bahwa ia telah meremehkan seseorang yang jauh di atasnya dalam segala aspek, seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuatan yang ia sendiri hanya bisa impikan. Bu Ratna akhirnya memilih sebuah gaun malam sederhana namun elegan berwarna krem, yang harganya sebenarnya tidak semahal gaun emerald green yang ditawarkan Laras. Ia memilihnya dengan terburu-buru, seolah ingin segera keluar dari tempat yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman itu. Ia bahkan tak banyak bicara saat Anya menyelesaikan proses pembayaran di konter khusus, tempat Anya duduk layaknya seorang ratu yang memerintah, menandatangani beberapa dokumen dan berbincang akrab dengan Laras dan staf lainnya. Bu Ratna hanya diam, matanya terpaku pada Anya, menyaksikan betapa fasih dan berwibawa Anya berinteraksi dengan staf, bahkan dengan para desainer yang kebetulan sedang berkunjung, yang menyapa Anya dengan penuh hormat. Pertunjukan Anya telah berhasil mencapai tujuannya, meninggalkan Bu Ratna dalam kebisuan yang penuh penyesalan dan penyesalan mendalam. Perjalanan pulang dari butik terasa jauh lebih panjang dan canggung daripada perjalanan pergi pagi tadi. Bu Ratna, yang biasanya cerewet dan mendominasi setiap percakapan, kini duduk diam di kursi penumpang depan. Tatapan matanya lurus menatap jalan raya yang sibuk, namun pikirannya jelas melayang jauh, bergumul dengan kenyataan yang baru saja menghantamnya. Kebaya brokat marun mewahnya kini terasa seperti beban berat yang menjerat tubuhnya. Perhiasan emasnya seolah merantai lehernya, tak lagi memberinya rasa bangga melainkan justru rasa malu. Ia memegang erat tas belanjaan yang berisi gaun barunya, namun aura kegembiraan yang tadi pagi terpancar, kini sepenuhnya lenyap, digantikan oleh kebekuan yang nyata. Setiap beberapa menit, ia akan melirik cepat ke arah Anya yang sedang mengemudi, dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa tak percaya yang masih membekas, malu yang luar biasa, dan mungkin, secercah rasa takut atau penyesalan yang samar. Anya sendiri mengemudi dengan tenang dan fokus, jemarinya memegang kemudi dengan santai. Di balik ketenangannya,
Ia merasakan campuran kepuasan dan kelelahan yang luar biasa. Pertunjukan tadi memang menguras energi dan emosinya, namun hasilnya setimpal. Ia bisa merasakan perubahan drastis dalam diri Bu Ratna. Dari tatapan merendahkan yang angkuh dan penuh penghinaan, kini berganti menjadi tatapan kosong yang dipenuhi kebingungan, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa. Keheningan di dalam mobil ini adalah bukti paling nyata bahwa Bu Ratna tengah bergulat hebat dengan realitas baru yang ia hadapi. Tidak ada lagi sindiran tentang harga cabai. Tidak ada lagi keluhan tentang menantu yang tidak becus. Aanya. Bu Ratna akhirnya memecah keheningan. Suaranya pelan dan ragu-ragu. Tidak ada lagi intonasi perintah yang biasanya ia gunakan. Nada suaranya terdengar menciut. Nyaris seperti bisikan seorang anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Anya menoleh sekilas. Tatapannya tenang dan menunggu. Ya, Bu. Bu Ratna menghela napas panjang yang berat, seolah sedang mengumpulkan seluruh keberanian dan sisa-sisa harga dirinya yang terkikis. Mengapa kamu tidak pernah memberitahu kami tentang butik itu? Mengapa kamu menyembunyikannya dari Raihan, dari ibu? Pertanyaan itu terdengar lebih seperti pernyataan kepahitan dan kekecewaan pada dirinya sendiri, bukan rasa ingin tahu yang murni. Ada nada terluka di sana, seolah merasa dibohongi. Anya memutar setir dengan mulus, menghindari sebuah motor yang tiba-tiba memotong jalur di depannya, lalu menjawab dengan tenang. Saya ingin tahu, apakah Raihan dan ibu akan mencintai saya apa adanya, Bu? Bukan karena apa yang saya miliki, jawab Anya. Nada suaranya lembut namun ada ketegasan tersirat yang tak bisa dibantah, sebuah kejujuran yang menampar. Saya ingin tahu apakah saya bisa menjadi bagian dari keluarga ini tanpa embel-embel kekayaan, tanpa status yang saya sandang di luar sana. Tapi, sepertinya itu tidak berhasil. Kata-kata Anya menusuk tepat ke ulu hati Bu Ratna. Bagai anak panah yang menembus pertahanannya. Wajahnya semakin memucat. Bahkan ada rona merah muda yang perlahan menjalar di lehernya, sebuah tanda malu yang tak tertahankan. Ia tahu betul bagaimana ia selama ini merendahkan Anya karena latar belakangnya yang biasa, karena Anya tidak punya siapa-siapa, dan hanya menumpang pada Raihan. Sekarang, kebenaran itu terpampang jelas di hadapannya, bagai cermin yang memantulkan semua kesalahannya, semua prasangka buruknya. Ia merasa sangat malu. Sebuah sensasi yang jarang sekali ia rasakan. Tiba-tiba, ponsel Anya berdering, memecah keheningan yang tegang. Sebuah panggilan masuk dari Raihan. Anya melihat nama di layar, lalu menekan tombol jawab. Halo, sayang. Sapanya lembut, nada suaranya langsung berubah, kembali menjadi Anya yang ceria dan penuh cinta di hadapan Raihan. Halo, sayang. Kamu sudah pulang dari butik? Suara Raihan terdengar ceria. Tanpa sedikit pun mengetahui badai emosi yang baru saja terjadi di dalam butik mewah itu. Bagaimana? Ibu suka bajunya? Apa yang dibeli ibu? Pasti harganya lumayan mahal, ya? Anya melirik Bu Ratna yang kini menatapnya dengan panik. Matanya memohon. Ada keraguan di mata Bu Ratna, sebuah ketakutan yang belum pernah Anya lihat sebelumnya. Takut jika Raihan mengetahui tentang ini. Apalagi jika Raihan tahu bahwa Anya adalah pemilik butik tersebut. Bu Ratna adalah tipe orang yang sangat peduli dengan citra dan reputasi, dan pengungkapan ini pasti akan membuatnya terlihat sangat buruk di mata putranya yang selama ini ia kendalikan. Keangkuhannya akan hancur di depan mata Raihan. Anya menarik napas dalam, memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Bu Ratna, setidaknya untuk saat ini. Ini bukan tentang mempermalukan Bu Ratna di depan Raihan, tapi tentang memberinya pelajaran dan membiarkannya merenungkan kesalahannya sendiri. Iya, sudah sayang. Ini sudah di jalan pulang. Ibu suka kok. Bajunya bagus, gaun malam berwarna krem yang elegan. Jawab Anya, nadanya santai, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Ia sengaja tidak menyebutkan detail butik maupun fakta bahwa ia adalah pemiliknya. Syukurlah kalau ibu suka. Ibu memang picky kalau soal baju. Raihan tertawa di ujung telepon, terdengar lega. Jadi, nanti malam mau makan apa? Aku pulang agak malam. Ada kerjaan lembur mendadak di kantor. Tidak apa-apa, sayang. Nanti aku siapkan saja makanan kesukaanmu.
Kamu fokus kerja saja, jangan terlalu memaksakan diri. Anya menjawab, senyum kecil terukir di bibirnya. Setelah percakapan singkat itu berakhir, Anya meletakkan ponselnya. Bu Ratna masih menatapnya. Ekspresi lega bercampur dengan rasa tak nyaman yang kental. Ia tampak seperti orang yang baru saja lolos dari bahaya besar, namun harus menanggung beban rahasia yang kini ia ketahui. "Kenapa kamu tidak bilang pada Raihan?" tanya Bu Ratna. Suaranya masih pelan, nyaris berbisik. Anya tersenyum tipis, menoleh ke arah Bu Ratna. "Saya rasa itu bukan urusan saya untuk mengatakannya, Bu. Terserah ibu mau mengatakan apa pada Raihan. Itu hak ibu sepenuhnya." Bu Ratna menunduk, tidak membalas. Ia sibuk mengutak-atik tas belanjanya, seolah mencari sesuatu yang hilang. Keheningan kembali melingkupi mereka. Namun kali ini, keheningan itu bukan lagi tentang amarah yang terpendam, melainkan tentang sebuah pemahaman baru yang mulai meresap dan mencengkeram erat hati Bu Ratna. Anya tahu, perjalanan ini telah mengubah sesuatu dalam diri Bu Ratna. Perlahan, tirai sandiwara yang ia mainkan selama bertahun-tahun mulai tersingkap, dan Bu Ratna kini harus menghadapi kenyataan pahit dari semua prasangka dan penghinaan yang ia lontarkan. Sebuah awal dari perubahan, atau mungkin sebuah awal dari konflik yang lebih kompleks. Malam itu, suasana di meja makan terasa lebih hening dari biasanya, seolah ada selimut tebal yang membungkus setiap percakapan. Bu Ratna, yang biasanya cerewet dan mendominasi sesi makan malam dengan cerita arisan atau keluhan tentang harga barang, kini hanya mengaduk-aduk piringnya. Nasi goreng yang tadi pagi ia caci maki karena kurang rasa, kini terasa hambar di lidahnya. Bukan karena masakannya tapi karena kerongkongannya yang tercekat. Matanya sesekali melirik Anya, yang duduk di seberang meja, namun segera berpaling jika tatapan mereka tak sengaja bertemu. Ada gesture canggung yang baru dari Bu Ratna, sebuah ketidaknyamanan yang jelas terpancar dari seluruh gerak-geriknya. Gaun krem baru dari The Empress Boutique terlipat rapi di kamarnya, sebuah pengingat bisu akan sore yang mengemparkan itu, sebuah tamparan elegan yang tak bisa ia lupakan. Ia merasa seperti ada beban berat di dadanya, sebuah rahasia yang ia pikul sendiri, dan rasa malu yang terus menggerogoti setiap inci harga dirinya. Anya, di sisi lain, bersikap seperti biasa. Ia melayani Raihan dengan penuh perhatian, memastikan piring suaminya selalu terisi, menanyakan bagaimana pekerjaannya di kantor, dan sesekali melempar senyum hangat kepada Bu Ratna, seolah tidak ada yang berubah, seolah insiden di butik tadi hanyalah bagian dari mimpi. Ia sengaja tidak menyinggung kejadian di butik, membiarkan Bu Ratna memprosesnya sendiri. Ia tahu, perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang panjang. Raihan, yang sama sekali tidak menyadari ketegangan dingin di antara kedua wanita dalam hidupnya, makan dengan lahap sambil bercerita tentang rapat mendadak yang membuatnya lembur. Tadi ada masalah teknis di proyek baru, jadi harus segera diselesaikan. Untung saja bisa selesai tepat waktu, kalau tidak, bisa jadi panjang urusannya. Ujarnya, wajahnya terlihat lelah namun lega. "Syukurlah kalau begitu. Sayang, jangan terlalu memaksakan diri, ya," kata Anya, menuangkan air minum untuk Raihan. Tangannya mengusap lembut punggung Raihan, memberikan dukungan. Bu Ratna hanya berdehem pelan, tanpa komentar apapun. Sebuah respons yang sangat tidak biasa baginya. Raihan melirik ibunya, sedikit heran dengan keheningan itu. "Ibu kenapa? Kok diam saja? Biasanya paling semangat kalau soal makan malam. Masakan Anya kan kesukaan ibu juga." Bu Ratna tersentak, seperti orang yang baru saja terbangun dari lamunan. Ia memaksakan sebuah senyum tipis. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya sedikit lelah saja. Mungkin karena terlalu lama di butik tadi," dalihnya. Nadanya terdengar sedikit serak. Ia melirik Anya sekilas, memohon dengan matanya agar Anya mendukung kebohongannya. Anya menangkap sinyal itu, dan memilih untuk diam. Anya hanya tersenyum tipis, tidak mengiyakan atau membantah. Ia membiarkan Bu Ratna bergulat dengan kebohongannya sendiri. Raihan mengangguk-angguk, tidak terlalu curiga, sibuk dengan pikirannya sendiri tentang pekerjaan. Setelah makan malam, Raihan beranjak ke ruang keluarga untuk menonton televisi,
sementara Anya mulai membereskan meja makan. Bu Ratna, alih-alih ikut membantu seperti yang biasa ia perintahkan pada Anya, justru langsung berdiri dan terburu-buru masuk ke kamarnya, seolah ingin segera menghilang dari pandangan Anya. Anya bisa merasakan perubahan itu dengan sangat jelas. Biasanya, Bu Ratna akan mengawasi setiap gerakannya di dapur, memberikan instruksi atau kritik pedas. Kini, ia menghilang, seolah ingin menghindari Anya, menghindari tatapan yang mungkin akan menelanjangi rasa malunya. Itu adalah kemenangan kecil bagi Anya, sebuah tanda bahwa strateginya mulai bekerja, namun ia tahu ini baru permulaan. Setelah semua beres, dapur bersih dan rapi, Anya bergabung dengan Raihan di ruang keluarga. Mereka berbincang ringan tentang rencana akhir pekan, kemungkinan mengunjungi kerabat, atau sekadar bersantai di rumah. Raihan, dengan kebaikan hati dan sifat polosnya, tidak pernah menyadari betapa ibunya memperlakukan Anya di belakangnya. Atau mungkin, ia memilih untuk tidak melihatnya, enggan menghadapi konflik antara dua wanita yang ia cintai. Anya sendiri tidak pernah mengeluh kepada Raihan, karena ia ingin Raihan mencintai ibunya apa adanya, dan ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan hubungan ibu dan anak. Namun, malam itu, di tengah tayangan berita televisi, Raihan tiba-tiba memutar badannya menghadap Anya. "Sayang, tadi ibu bilang kamu dan ibu pergi ke butik yang sangat mewah, ya? Butik apa namanya?" "Ibu bilang bajunya bagus sekali, katanya eksklusif." Ada nada penasaran yang tulus dalam suaranya. Jantung Anya berdesir. Ia tahu ini adalah momen krusial. Bu Ratna pasti sudah menceritakan sedikit. Tapi sejauh mana? Apakah ia menyebutkan tentang kepemilikan Anya? Anya berpikir sejenak. "Oh, iya. Namanya Dempres Butik," jawab Anya, mencoba menjaga nada suaranya tetap santai dan natural, seolah itu adalah hal yang sangat biasa. "Wah, Dempres Butik. Itu butik yang sering dibicarakan teman-teman kantorku. Loh, katanya barangnya eksklusif dan harganya selangit. Hanya orang-orang berduit yang bisa belanja di sana. Kok ibu bisa sampai sana? Kamu yang ajak?" tanya Raihan, matanya berbinar penasaran, sedikit terkejut dengan pilihan butik yang Anya sebutkan. Anya tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak tertawa kecil. "Iya, aku yang ajak. Kan aku harus ganti baju batik ibu yang sobek itu. Jadi aku pikir, sekalian saja ke butik yang bagus, yang koleksinya bagus." Ia sengaja menggunakan kata-kata ambigu, memberikan sedikit informasi tanpa mengungkapkan keseluruhan kebenaran. Raihan mengangguk-angguk, tidak terlalu curiga. "Benar juga. Tapi, aku tidak menyangka kamu tahu butik semewah itu, Anya. Setahuku, kamu kan tidak terlalu suka belanja barang-barang branded atau mahal, lebih suka yang nyaman dan sederhana." Nada suhananya tidak menuduh, lebih kepada keheranan. Anya tertawa kecil, ringan. "Ya, sesekali bolehlah, sayang. Apalagi untuk ibu. Ibu kan memang suka barang-barang yang bagus." Ia sengaja tidak memberikan detail lebih, membiarkan Raihan berasumsi. Ia ingin melihat apakah Bu Ratna akan menceritakan kebenaran kepada Raihan, atau apakah ia akan memilih untuk tetap diam. Itu akan menjadi ujian bagi Bu Ratna, sebuah cerminan dari seberapa dalam penyesalan yang ia rasakan. Raihan tidak bertanya lebih jauh. Ia kembali fokus pada televisi, dan keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini, keheningan yang nyaman dan penuh kedamaian di antara Anya dan Raihan. Anya merasa lega. Ia telah memberikan kesempatan kepada Bu Ratna untuk memilih, apakah akan terus menyembunyikan kebenaran, ataukah akan berani mengakui siapa menantunya yang sebenarnya dan memperbaiki kesalahannya. Anya tahu, keputusan itu, apapun itu, akan mengubah banyak hal dalam dinamika keluarga mereka. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi, dengan kepala tegak. Beberapa hari berlalu sejak kunjungan ke Dempres Butik, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia kecil Bu Ratna. Suasana di rumah terasa sedikit lebih tenang, namun bukan berarti ketegangan menghilang sepenuhnya. Bu Ratna kini lebih sering mengurung diri di kamarnya, atau sesekali pergi keluar dengan alasan yang tidak jelas, tanpa banyak bicara. Frekuensi kritikan pedasnya kepada Anya menurun drastis.
Atau setidaknya tidak lagi secara langsung. Namun, sorot matanya yang kadang melirik Anya masih menyimpan kerumitan. Ada rasa hormat yang baru tumbuh, namun bercampur aduk dengan kecanggungan, rasa malu yang membakar, dan mungkin sedikit rasa cemas akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Anya sendiri kembali ke rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga yang tampak biasa saja. Ia mengurus rumah, menyiapkan makanan, dan sesekali melakukan panggilan video rahasia di malam hari untuk mengelola bisnis butiknya yang terus berkembang. Ia membiarkan waktu yang berbicara, menunggu reaksi Bu Ratna yang sebenarnya, menunggu bola salju informasi yang ia lempar akan semakin membesar. Ia tahu, perubahan besar membutuhkan waktu, dan pengungkapan identitasnya di butik adalah langkah awal yang strategis. Suatu sore yang cerah di Batang, saat Anya sedang berbelanja kebutuhan dapur di supermarket besar dekat rumah, ia berpapasan dengan Bu Dina. Bu Dina adalah salah satu teman arisan Bu Ratna yang paling terkenal, bukan karena kekayaannya, melainkan karena sifatnya yang super cerewet dan selalu menjadi penyebar berita tercepat di komunitas perumahan elit mereka. Bu Dina selalu bersikap ramah di depan Anya. Namun Anya tahu persis bagaimana Bu Dina dan Bu Ratna sering bergosip tentangnya di belakang, membahas segala kekurangan Anya menurut kacamata mereka. "Anya, kebetulan sekali kita bertemu di sini," sapa Bu Dina dengan senyum lebar yang terlihat sedikit dibuat-buat, penuh minat tersembunyi. Matanya mengamati isi troli belanja Anya, seolah sedang melakukan inspeksi mendadak. "Lagi belanja, ya? Wah, rajin sekali menantu Bu Ratna ini. Tidak seperti menantu lain yang sukanya cuma pamer ke mall." Anya membalas senyumnya dengan sopan. "Iya, Bu Dina. Bu Ratna sedang tidak enak badan. Jadi saya belanja sendiri hari ini." "Oh ya, ngomong-ngomong, Ibu dengar dari Bu Ratna, kalian baru saja dari Tempres butik ya? Wah, hebat sekali. Butik itu kan butik kelas atas. Hanya orang-orang sosialita Jakarta dan pejabat yang sering ke sana," kata Bu Dina. Matanya berbinar penasaran, sedikit mengorek informasi dengan nada yang lebih menyelidik. Ia sengaja mengedepankan kata "kalian" untuk menyeratkan bahwa Anya hanya menemani. Anya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan. "Iya, Bu. Kemarin Bu Ratna ada keperluan mendadak, jadi saya temani beliau ke sana." Anya sengaja tidak memberikan detail lebih, membiarkan Bu Dina berasumsi sesuai dengan informasi yang ia dapatkan dari Bu Ratna. Ini adalah bagian dari rencananya. "Oh ya? Keperluan apa? Tuh, apa Bu Ratna beli baju baru di sana? Pasti mahal sekali, ya? Ibu dengar satu gaun saja bisa puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Benar tidak, Anya?" Bu Dina tak mau kehilangan kesempatan untuk mencari tahu lebih dalam. Nadanya penuh desakan. Ia ingin mengonfirmasi gosip yang ia dengar, sekaligus mungkin mendapatkan bahan obrolan baru untuk arisan. Anya tahu ini adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk membiarkan kebenaran menyebar, bukan dari mulutnya secara langsung, tapi dari kecerobohan Bu Ratna yang setengah hati menceritakan kejadian di butik, atau dari bisikan-bisikan halus yang mengalir dari sumber lain. "Kebetulan kemarin ada diskon khusus, Bu," jawab Anya santai, memilih untuk tidak terlalu berterus terang, ingin melihat sejauh mana reaksi Bu Dina. Jadi Bu Ratna bisa mendapatkan gaun yang beliau suka. Bu Dina mengangguk-angguk, namun ekspresi wajahnya menunjukkan keraguan yang jelas. Kerutan muncul di dahinya. "Diskon? Di The Empress Butik? Setahu Ibu, butik itu tidak pernah diskon. Loh, Anya, mereka sangat eksklusif dan tidak pernah menurunkan harga. Bahkan saat pergantian musim pun tidak pernah." Ia menyipitkan mata, menatap Anya dengan curiga, seolah Anya baru saja mengatakan hal yang mustahil. Aura skeptis Bu Dina sangat kentara. Tepat pada saat itu, seorang wanita lain yang juga dikenal Anya, Bu Santi, seorang sosialita kelas atas di kota Batang dan pelanggan tetap The Empress Butik, lewat di samping mereka. Bu Santi adalah kenalan lama Anya dari acara amal dan beberapa event fashion yang sering ia datangi. Ia baru saja keluar dari bagian produk organic food di supermarket. Matanya langsung menangkap sosok Anya dan menyapa dengan hangat. Senyumnya tulus. "Nyonya Anya, apa kabar? Kebetulan sekali bertemu di sini."
Saya baru saja dari butik tadi pagi. Koleksi terbaru Anda sangat memukau. Saya langsung beli 3 gaun. Sapa Bu Santi. Nadanya penuh rasa hormat dan antusiasme yang tulus. Ia sama sekali tidak menyadari kehadiran Bu Dina di samping Anya, yang kini mendadak kaku seperti patung. Bu Dina yang mendengar sapaan Bu Santi, seketika terdiam mematung. Senyum palsunya luntur seketika. Matanya membelalak kaget, mulutnya sedikit terbuka, menganga, seolah tak bisa menutup kembali. Nyonya Anya? Koleksi Anda? Apa maksudnya ini, Bu Santi? Tanyanya. Suaranya tercekat di tenggorokan, nyaris seperti erangan. Pertanyaan itu ditujukan pada Bu Santi, namun tatapannya tak lepas dari Anya, penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Bu Santi, yang akhirnya menyadari ada Bu Dina di sana, mengerutkan kening, sedikit terkejut dengan reaksi Bu Dina. Loh, Bu Dina belum tahu? Nyonya Anya ini adalah pemilik The Empress Boutique. Dia juga desainer utama sekaligus pemilik butik itu. Jelas Bu Santi dengan nada heran, seolah ini adalah rahasia umum yang sudah diketahui semua orang. Ia bahkan melirik Anya, seolah meminta maaf karena telah membocorkan rahasia itu, tanpa tahu bahwa Anya memang menghendakinya. Wajah Bu Dina seketika memucat pasi, berubah menjadi hijau keabu-abuan. Warna lipstik merahnya kini terlihat sangat kontras dengan kulit wajahnya yang pucat. Tatapannya beralih dari Bu Santi ke Anya, lalu kembali ke Bu Santi, berulang kali mencari validasi. Ia tak bisa berkata-kata, lidahnya keluh. Informasi yang ia dapatkan dari Bu Ratna, betapa menantunya hanya sekadar menemani, dan kebetulan ada diskon, kini hancur lebur di hadapan pengakuan langsung dari Bu Santi. Berita tentang diskon yang Anya sebutkan tadi, kini terdengar seperti sebuah ironi yang menyakitkan, sebuah kebohongan yang ia telan mentah-mentah. Ia, sang ratu gosip yang selalu haus informasi, kini menjadi korban dari informasi yang ia terima, dan lebih parahnya, ia baru saja mengkonfirmasi kebenarannya sendiri di depan mata. Anya hanya tersenyum tipis, senyum yang kali ini jelas menunjukkan kepuasan, menatap Bu Dina dengan tenang. Saya permisi dulu, Bu Dina, Bu Santi. Saya harus segera pulang, sudah ditunggu di rumah, ujarnya, lalu mendorong trolinya pergi, meninggalkan Bu Dina yang masih terperangah dengan mulut terbuka, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Di balik punggungnya, Anya bisa membayangkan kekacauan dalam pikiran Bu Dina. Bola salju itu kini mulai bergerak. Bisikan itu, kebenaran itu, kini akan menyebar lebih cepat dari yang ia perkirakan, seperti api yang melahap rumput kering. Dan ia tahu, sebentar lagi, tidak hanya Bu Dina, tetapi seluruh orang di komunitas arisan Bu Ratna, di seluruh kompleks perumahan, bahkan mungkin lebih luas lagi, akan mengetahui identitas aslinya. Sebuah langkah berani yang ia ambil, kini mulai menunjukkan dampaknya, mengubah lanskap sosial di sekitarnya. Keesokan harinya, gosip memang menyebar seperti api. Telepon genggam Bu Ratna tak berhenti berdering. Setiap panggilan berasal dari teman-teman arisannya, atau kerabat jauh, yang tiba-tiba ingin mengobrol, namun ujung-ujungnya selalu mengarah pada satu topik, Anya dan butik mewahnya. Bu Ratna duduk di sofa ruang tamu, raut wajahnya tegang. Ia mencoba menjawab telepon dengan nada setenang mungkin, namun suaranya seringkali tercekat. Oh, iya, Bu Sri. Anya memang menemani saya ke butik itu kemarin, katanya pada salah satu teman arisan. Iya, memang bagus sekali barang-barangnya. Oh, Bu Santi bilang begitu, ya? Ada jeda panjang, Bu Ratna terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa ketika Bu Sri menyebutkan Anya adalah pemilik butik. Ia hanya bisa mengulang. Iya, nanti saya sampaikan salamnya. Setelah menutup telepon, Bu Ratna menghela napas panjang, meremas ponselnya erat-erat. Anya, yang sedang membersihkan meja makan, bisa mendengar sebagian percakapan itu. Ia tahu apa yang terjadi. Bisikan yang ia mulai di supermarket kini menjadi gemuruh. Ia melirik Bu Ratna. Ada campuran antara rasa malu, marah, dan sebuah ketidakberdayaan yang baru. Bu Ratna, sang ratu gosip, kini menjadi objek gosip itu sendiri. Tidak lama kemudian,
Bel rumah berbunyi. Anya membukanya. Di ambang pintu berdiri Bu Rina dan Bu Susi, dua teman arisan Bu Ratna yang lain, dengan senyum ramah yang terlihat mencurigakan. Anya, kebetulan sekali kamu ada di rumah. Kami ingin menjenguk Bu Ratna, katanya kurang enak badan. Kata Bu Rina, matanya melirik ke dalam rumah, mencari sosok Bu Ratna. Anya mempersilakan mereka masuk. Begitu melihat Bu Ratna, kedua wanita itu langsung menghampiri dengan pura-pura prihatin. Bu Ratna, bagaimana keadaanmu? Ada apa? Kok tidak nimbrung arisan kemarin? Bu Ratna tersenyum kaku. Tidak apa-apa. Kok? Hanya sedikit masuk angin. Obrolan basa-basi berlangsung beberapa menit. Lalu seperti yang Anya duga, topik beralih. Oh iya, Bu Ratna, kami dengar dari Bu Dina. Katanya kalian kemarin ke butik Tempres? Wah, hebat sekali, ya. Butik itu kan memang butik paling elit di kota ini, kata Bu Susi. Matanya melirik Anya yang sedang membawakan minuman. Bu Ratna menelan ludah. Matanya melirik Anya dengan cepat. Iya, memang butik itu bagus sekali. Dan katanya, menantu ibu, Anya, adalah pemilik butik itu? Betul tidak, Bu Ratna? Tanya Bu Rina. Langsung to the point, dengan nada suara yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit provokatif. Mereka jelas sudah mendengar dari Bu Dina dan ingin konfirmasi langsung. Wajah Bu Ratna seketika memucat. Ia menatap Bu Rina dan Bu Susi secara bergantian, lalu menoleh ke arah Anya yang berdiri di dekat dapur. Aura ketidaknyamanan menyelimuti dirinya. Ia, yang selama ini selalu mengolok-olok Anya karena dianggap tidak punya apa-apa, kini harus menghadapi kenyataan pahit ini di hadapan teman-temannya. Ia merasa terjebak. Anya menunggu reaksi Bu Ratna. Ini adalah momen kebenaran yang sesungguhnya. Apakah Bu Ratna akan terus menyembunyikan? Ataukah ia akan berani mengakui? Bu Ratna menghela napas panjang. Matanya menatap lantai, menghindari tatapan teman-temannya. Iya, katanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Memang benar. Anya adalah pemilik butik itu. Pengakuan itu keluar dari bibirnya dengan susah payah. Seolah setiap kata adalah beban berat. Bu Rina dan Bu Susi saling pandang. Senyum puas tersungging di bibir mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Namun dari tatapan mata dan bisikan samar mereka, Anya tahu bahwa mereka telah mendapatkan konfirmasi yang mereka inginkan. Mereka mungkin datang untuk menguji kebenaran gosip itu, dan kini mereka telah puas. Setelah kedua temannya pamit pulang, suasana di rumah kembali hening. Bu Ratna duduk termenung di sofa, matanya kosong menatap televisi yang tidak menyala. Ia merasa seperti baru saja melewati interogasi panjang. Harga dirinya terkikis. Posisinya sebagai sosialita, yang selalu tahu segalanya kini dipertanyakan. Selama ini ia selalu menganggap Anya sebagai menantu yang rendah. Namun kini, kenyataan telah menamparnya telak. Anya menghampiri Bu Ratna, duduk di sebelahnya. Ibu tidak apa-apa? Tanyanya lembut. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Anya tahu, ini adalah awal dari perubahan. Pengakuan yang terpaksa itu mungkin terasa pahit bagi Bu Ratna. Namun itu adalah langkah pertama menuju penerimaan. Dan Anya kini merasa lega. Beban rahasia yang ia pikul selama ini, kini sebagian besar telah terangkat. Setelah pengakuan yang sulit itu, rumah kembali diselimuti keheningan. Namun kali ini, keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang tegang dan penuh amarah terpendam, melainkan keheningan yang dipenuhi refleksi dan kecanggungan. Bu Ratna, selama beberapa hari berikutnya, terlihat lebih banyak merenung. Ia jarang keluar kamar, bahkan untuk sekadar bersantai di ruang keluarga atau mengobrol dengan Raihan. Raut wajahnya yang biasanya kaku dan penuh penilaian, kini tampak lebih sendu, kadang disertai gurat penyesalan yang samar. Anya membiarkan Bu Ratna dengan ruangnya sendiri. Ia tahu, setelah sekian lama membangun tembok prasangka, Bu Ratna butuh waktu untuk merobohkannya. Anya tetap menjalankan rutinitasnya sebagai istri dan menantu yang telaten, namun tanpa tekanan untuk membuktikan diri. Ia masak, membersihkan rumah, dan mengurus Raihan seperti biasa,
tetapi ada rasa lega yang menyertai setiap gerakannya. Beban rahasia itu kini telah terangkat, dan ia tidak lagi merasa perlu berpura-pura. Raihan, di sisi lain, masih belum sepenuhnya menyadari badai yang terjadi. Ia memang mendengar bisik-bisik dari ibunya dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ibunya, namun ia menganggapnya sebagai bagian dari gosip ibu-ibu arisan yang biasa. Ia mengamati ibunya yang lebih pendiam, namun ia pikir Bu Ratna hanya sedang tidak enak badan atau mungkin ada masalah kecil dengan teman-temannya. Ia tidak pernah mengira bahwa ada rahasia besar yang baru saja terkuak. Suatu sore, saat Anya sedang menyiram tanaman di halaman belakang, Bu Ratna keluar dan duduk di kursi teras, tepat di seberang Anya. Ini adalah hal yang tidak biasa. Biasanya, Bu Ratna hanya akan keluar jika ada keperluan, dan tidak pernah sekadar duduk menemani Anya beraktivitas. Ada keheningan panjang di antara mereka. Anya terus menyiram, sesekali melirik Bu Ratna. Bu Ratna menatap dedaunan hijau, seolah mencari kata-kata yang tepat. Anya. Bu Ratna akhirnya bersuara. Suaranya sangat pelan, nyaris berbisik, berbeda sekali dengan nada tingginya yang biasa. Maafkan Ibu. Anya menghentikan kegiatannya. Ia menoleh penuh ke arah Bu Ratna, sedikit terkejut. Kata, maaf, dari Bu Ratna adalah sesuatu yang sangat langka, nyaris mustahil. Bu Ratna menunduk, tidak berani menatap mata Anya. Ibu tahu Ibu sudah banyak salah padamu. Ibu sering bicara kasar, meremehkanmu. Ibu pikir kamu tidak punya apa-apa. Ia menarik napas dalam, seolah setiap kata adalah pengakuan yang menyakitkan. Ibu malu. Anya, sangat malu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bu Ratna, dan sebuah tetesan jatuh membasahi pipinya. Ini adalah pertama kalinya Anya melihat Bu Ratna menangis. Pertama kalinya ia melihat kerentanan yang begitu dalam. Hati Anya terasa tercubit. Meski selama ini ia sering merasa sakit hati, ia tidak pernah berharap Bu Ratna akan sampai pada titik ini. Ibu tidak perlu merasa begitu, Bu, kata Anya lembut, meletakkan selang air. Ia menghampiri Bu Ratna dan duduk di kursi di sebelahnya. Saya mengerti. Ibu pasti punya alasan sendiri. Bu Ratna menggeleng pelan. Tidak ada alasan yang membenarkan perlakuan ibu padamu. Anya, kamu adalah menantu yang baik, yang sabar. Tapi ibu buta. Ibu hanya melihat dari luarnya saja. Ibu terlalu sombong. Ia mengusap air matanya. Raihan tidak tahu, kan? Anya tersenyum kecil. Tidak, Bu. Saya tidak menceritakannya secara detail. Saya hanya bilang ibu membeli gaun yang bagus di sana. Bu Ratna menghela napas lega. Terima kasih, Anya. Terima kasih banyak. Ia menoleh ke Anya. Tatapannya kini penuh rasa terima kasih dan penyesalan yang tulus. Mulai sekarang, ibu akan berusaha lebih baik. Ibu janji. Anya mengangguk. Saya percaya, Bu. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi ini adalah awal yang baik. Sebuah jembatan telah dibangun di antara mereka. Jembatan yang terbuat dari pengakuan dan penerimaan. Keheningan yang dulu terasa pahit, kini berubah menjadi keheningan yang penuh harapan. Beberapa hari setelah permintaan maaf Bu Ratna yang tulus, suasana di rumah terasa jauh lebih ringan. Bu Ratna memang belum sepenuhnya kembali ke dirinya yang dulu, namun ada perubahan nyata. Ia mulai lebih banyak tersenyum, bahkan sesekali membantu Anya di dapur tanpa disuruh, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga lebih sering mengajak Anya berbincang ringan, menanyakan kabar butik tanpa nada menyelidik, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Anya tahu, ini adalah tanda-tanda positif. Namun, di tengah perubahan halus ini, ada satu orang yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, Raihan. Ia masih menganggap keheningan ibunya sebagai tanda kelelahan, dan keramahan Anya sebagai bagian dari sifat dasarnya. Hingga suatu malam, setelah mereka makan malam, Raihan mengeluhkan tentang proyek di kantornya. Sayang, aku bingung sekali. Proyek yang baru kukerjakan ini butuh modal besar untuk investasinya.
Padahal proyek ini sangat menjanjikan untuk karirku, tapi aku tidak tahu harus mencari pinjaman kemana lagi. Keluh Raihan, menghela napas panjang. Aku sudah coba mengajukan pinjaman ke bank, tapi prosesnya lama dan jaminannya juga susah. Anya menatap suaminya dengan prihatin. Ia tahu Raihan adalah sosok yang pekerja keras dan ambisius. Ia tidak pernah mengeluh atau meminta bantuan keuangan kepadanya. Meskipun Anya tahu ia memiliki sumber daya yang lebih dari cukup. Selama ini, Raihan selalu berusaha mandiri, dan Anya menghargai itu. Namun, kini ia melihat suaminya dalam kesulitan. Memangnya butuh berapa, sayang? Tanya Anya lembut. Raihan menyebutkan sebuah angka yang cukup besar, yang membuat Anya mengangguk dalam hati. Baginya, angka itu tidak terlalu signifikan, tetapi untuk Raihan, itu adalah jumlah yang sangat besar. Aku sudah coba bicara dengan ibu, tapi ibu bilang tabungannya tidak cukup. Bapak juga sudah pensiun, jadi tidak bisa banyak membantu. Lanjut Raihan, suaranya terdermata. Mendengar itu, Bu Ratna, yang tadinya duduk diam di sofa sambil membaca majalah, tiba-tiba menoleh. Ekspresinya sedikit kaku, namun kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kebingungan dan mungkin sedikit rasa bersalah. Ia tahu persis siapa yang bisa membantu Raihan. Ia tahu bahwa menantunya, Anya, memiliki lebih dari cukup untuk membantu putranya. Namun, ia sendiri yang selama ini meremehkan Anya, membuatnya sulit untuk meminta bantuan secara langsung. Anya melihat tatapan Bu Ratna. Ia tahu ini adalah kesempatan lain. Kesempatan bagi Bu Ratna untuk menunjukkan perubahan, dan kesempatan bagi Raihan untuk memahami siapa istrinya yang sebenarnya. Raihan, kata Bu Ratna, suaranya sedikit ragu. Mungkin Anya bisa membantumu. Raihan menoleh ke ibunya, lalu ke Anya, keningnya berkerut. Anya? Memangnya Anya punya uang sebanyak itu, Bu? Tanyanya, nada suaranya polos, tanpa ada sedikit pun prasangka. Ia benar-benar tidak tahu tentang kekayaan Anya. Anya tersenyum tipis, menatap Bu Ratna, memberikan isyarat bahwa ini adalah waktunya bagi Bu Ratna untuk menjelaskan. Bu Ratna menghela napas panjang, menatap Raihan dengan sorot mata yang penuh penyesalan. Nak, ada sesuatu yang harus ibu dan Anya beritahukan padamu. Raihan menatap keduanya dengan bingung. Ada apa ini? Suasana tiba-tiba terasa tegang. Bu Ratna akhirnya berbalik menghadap Raihan sepenuhnya. Ia menarik napas dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Raihan, butik Dempres butik yang kemarin Anya dan ibu datangi butik itu milik istrimu, Anya. Pengakuan itu keluar dari bibir Bu Ratna dengan suara yang pelan namun jelas, diiringi tatapan matanya yang tulus. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi nada merendahkan. Hanya ada kejujuran dan penyesalan. Raihan terdiam, matanya membelalak, ekspresi wajahnya berubah dari bingung menjadi terkejut, lalu tidak percaya. Ia menatap Anya, lalu kembali menatap ibunya. Apa? Butik itu milik Anya? Ibu tidak bercanda, kan? Anya meraih tangan Raihan, menggenggamnya erat. Iya, sayang, itu benar. Aku sengaja tidak memberitahumu karena aku ingin kamu mencintaiku apa adanya. Raihan masih mencoba memproses informasi itu. Otaknya berputar cepat, mengingat kembali semua percakapan ibunya yang meremehkan Anya, semua sindiran tentang latar belakang Anya. Dan kini, istrinya, wanita sederhana yang ia cintai itu, ternyata adalah pemilik sebuah imperium fashion yang sangat diidam-idamkan banyak orang. Ada campuran rasa terkejut, sedikit rasa bersalah karena tidak menyadari ini sebelumnya, dan kebanggaan yang tiba-tiba membuncah. Ia menatap Anya dengan pandangan yang sama sekali baru, sebuah pandangan yang kini penuh kekaguman. Keheningan kembali melingkupi ruang tamu, kali ini bukan karena ketegangan yang pahit, melainkan karena syok yang mendalam. Raihan masih menggenggam tangan Anya. Tatapannya bergantian antara Anya dan ibunya. Otaknya berputar keras, mencoba menghubungkan potongan-potongan puzzle yang selama ini tidak pernah ia sadari keberadaannya. Butik mewah yang dibicarakan teman-temannya, kemampuan finansial Anya yang selama ini ia anggap cukup, tapi tidak pernah mewah,
Dan yang paling menyakitkan, semua perkataan ibunya tentang Anya yang tidak punya apa-apa. Jadi, dompet butik itu milikmu, sayang. Suara Raihan serak, nyaris tidak percaya. Ia menatap Anya seolah baru pertama kali melihatnya. Melihat sosok yang begitu dekat dengannya namun menyimpan rahasia sebesar itu. Ada keheranan, sedikit rasa bersalah karena tidak menyadari ini, namun juga kekaguman yang mulai tumbuh di matanya. Anya mengangguk lembut. Iya, sayang, itu warisan dari mendiang orang tuaku. Aku melanjutkan dan mengembangkannya. Raihan menoleh ke Bu Ratna. Sorot matanya kini penuh pertanyaan yang menuntut. Ibu, kenapa ibu tidak pernah cerita? Kenapa ibu selalu bilang Anya itu tidak punya apa-apa? Bahkan saat aku kesulitan modal untuk proyek ini, ibu tidak memberitahuku. Ada nada kekecewaan yang jelas dalam suaranya. Sebuah perasaan dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Bu Ratna menunduk. Wajahnya memerah padam. Ia merasakan tatapan kecewa putranya menghujam. Ibu minta maaf, nak, katanya pelan. Suaranya bergetar. Ibu terlalu sombong. Raihan, ibu pikir kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari Anya. Dari segi materi dan status sosial. Ibu buta. Nak, ibu terlalu meremehkan Anya. Menganggapnya tidak sebanding dengan kita. Ia mengakui kesalahannya dengan sangat berat hati. Namun ada ketulusan dalam setiap kata yang keluar dari bibirnya. Ibu minta maaf. Anya, maafkan ibu. Anya menatap ibunya dengan tatapan penuh pengertian. Sudah, Bu. Saya sudah memaafkan ibu, kata Anya, menggenggam tangan Raihan dan Bu Ratna. Yang penting sekarang Raihan tahu. Raihan masih mencoba mencerna. Rasa terkejut itu belum sepenuhnya hilang, digantikan oleh gelombang perasaan campur aduk. Kebanggaan terhadap istrinya yang selama ini ia cintai dalam kesederhanaannya, kini berlipat ganda karena ia tahu Anya adalah sosok wanita cerdas, mandiri, dan berdedikasi. Rasa bersalah karena tidak pernah membela Anya ketika ibunya merendahkan, karena ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dan sedikit rasa malu karena selama ini ia tidak peka terhadap kebesaran hati istrinya. Kamu sungguh luar biasa, sayang, bisik Raihan, menatap Anya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa seperti baru saja menemukan harta karun di sampingnya. Harta karun yang selama ini ia miliki namun tidak pernah ia sadari nilainya. Dan kamu rela menyembunyikannya selama ini hanya agar aku mencintaimu apa adanya. Anya tersenyum, mengusap pipi Raihan. Iya, sayang. Aku ingin kamu mencintai diriku, bukan harta atau statusku. Raihan memeluk Anya erat. Pelukan itu dipenuhi dengan penyesalan, kebanggaan, dan cinta yang semakin dalam. Ia menyadari betapa besar pengorbanan Anya selama ini, betapa banyak hinaan yang pasti telah Anya terima demi menjaga prinsipnya. Jadi, tentang modal proyekku itu. Raihan kemudian teringat masalahnya, sedikit canggung. Anya tersenyum hangat. Jangan khawatir, sayang. Besok kita bicarakan detailnya. Aku pasti akan membantumu. Berapapun yang kamu butuhkan. Raihan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk. Hatinya penuh rasa syukur dan kagum. Bu Ratna, yang menyaksikan semua itu, merasakan hatinya mencelos. Rasa malu dan penyesalan semakin dalam. Namun di sisi lain, ia juga merasakan kelegaan. Beban yang selama ini ia pikul karena meremehkan Anya kini seolah terangkat. Ia melihat bagaimana putranya menatap Anya, dan ia tahu, di mata Raihan, Anya kini adalah wanita sempurna. Penerimaan yang sulit itu, akhirnya mulai meresap ke dalam dirinya. Setelah malam pengakuan yang mengguncang itu, dinamika di rumah tangga Raihan dan Anya mengalami pergeseran signifikan yang terasa di setiap sudut rumah. Keheningan yang dulu diselimuti ketegangan kini berangsur pudar, digantikan oleh suasana yang lebih hangat dan terbuka. Raihan, yang awalnya terkejut dan sedikit kebingungan dengan identitas ganda istrinya, kini sepenuhnya menerima dan bahkan menunjukkan kebanggaan yang meluap-luap. Ia semakin sering menunjukkan rasa hormat dan kasih sayangnya pada Anya, seringkali memuji kecerdasan, ketekunan, dan kebesaran hati Anya di depan ibunya,
sesuatu yang dulu jarang atau bahkan tidak pernah ia lakukan. Raihan juga mulai lebih peka terhadap perasaan Anya. Seringkali menengahi dengan bijak jika Bu Ratna tanpa sengaja kembali pada kebiasaan lamanya yang sedikit mengkritik atau melontarkan sindiran halus. Bu Ratna sendiri berada dalam fase transisi yang terlihat jelas. Rasa malu dan penyesalan yang membayanginya di awal kini perlahan digantikan oleh rasa kagum dan hormat yang tulus. Ia tak lagi berani meremehkan Anya. Bahkan nada bicaranya kepada Anya jauh lebih lembut dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, ia kini seringkali bertanya tentang butik, tentang tren fashion terbaru, atau tentang bagaimana Anya bisa mengelola bisnis sebesar The Empress Boutique sendirian dengan begitu sukses. Bu Ratna bahkan mulai meminta pendapat Anya tentang pakaiannya sendiri, sebuah perubahan yang mengejutkan. Kebiasaannya bercerita di arisan pun berubah total. Kini ia seringkali terselip cerita tentang menantu saya, Anya, pemilik The Empress Boutique yang sukses itu. Ia tidak lagi menyembunyikan fakta itu, bahkan cenderung bangga, meski masih dengan nada yang sedikit canggung, seolah ia masih belajar cara membual tanpa terdengar munafik. Pagi itu, Raihan pulang dari kantor dengan wajah berseri-seri, membawa kabar gembira yang ia sampaikan langsung pada Anya di ruang keluarga. Sayang, investor sudah setuju untuk membiayai proyekku. Mereka sangat tertarik dengan presentasiku, seru Raihan. Wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Dan setelah aku ceritakan sedikit tentangmu, tentang latar belakangmu yang sebenarnya, mereka jadi semakin yakin dan langsung menyetujui pendanaan. Raihan memeluk Anya erat, mencium keningnya. Ia tak sepenuhnya mengungkapkan bahwa investor itu adalah kenalan Anya yang dihubungi Anya secara pribadi. Namun Anya mengerti. Ia tahu, Raihan ingin merasa bahwa ini adalah hasil dari usahanya sendiri, dan Anya menghargai itu. Syukurlah, sayang. Aku ikut senang mendengarnya. Aku tahu kamu pasti bisa. Anya membalas pelukan Raihan. Matanya memancarkan kebanggaan tulus. Ini semua berkat kamu, Anya. Tanpa dukunganmu, tanpa kartu as yang kamu miliki, aku tidak tahu harus bagaimana mencari pendanaan sebesar ini. Kata Raihan tulus, menatap mata Anya, penuh rasa terima kasih. Bu Ratna, yang tadinya sedang menyiapkan teh di dapur, mendengar percakapan itu. Ia mendekat dengan senyum tipis. Sebuah senyum yang kini terlihat lebih rileks dan tulus. Betul kata Raihan. Anya, kamu memang hebat. Ibu bangga padamu. Kata-kata itu keluar dengan lebih mudah dari bibirnya, tanpa beban keangkuhan yang dulu selalu menyertainya. Ini adalah kali pertama Bu Ratna secara terbuka dan lugas menyatakan rasa bangganya pada Anya. Bukan hanya pengakuan, tapi juga sebuah afirmasi. Anya membalas senyum Bu Ratna. Ia tahu, kata-kata itu adalah cerminan dari perubahan hati yang nyata. Hubungan mereka perlahan membaik, meski belum sepenuhnya cair seperti hubungan ibu dan anak kandung. Namun, setidaknya, dinding-dinding tinggi prasangka dan kesalahpahaman itu kini telah runtuh, digantikan oleh fondasi rasa hormat. Di sisi lain, The Empress Boutique di Batang semakin bersinar terang. Berita tentang pemiliknya yang adalah menantu dari keluarga terpandang di Batang menyebar dengan cepat di kalangan sosialita dan pebisnis kota, bahkan sampai ke telinga Bu Ratna dan teman-temannya. Banyak klien baru berdatangan, tertarik dengan kisah di balik butik itu dan kualitas yang memang terbukti. Anya sesekali datang ke butik secara langsung, tidak lagi diam-diam atau hanya di malam hari. Kehadirannya selalu disambut dengan antusiasme oleh staf dan pelanggan yang kini semakin loyal. Ia tak lagi khawatir akan terungkapnya rahasia. Kini, ia bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Seorang pebisnis wanita sukses yang juga seorang istri dan menantu. Suatu siang, saat Anya berkunjung ke butik untuk memantau koleksi terbaru dan berdiskusi dengan desainer, Laras, manajernya, menghampiri dengan wajah sumringah dan membawa sebuah proposal di tangannya. Nyonya Anya, kami mendapat tawaran untuk membuka cabang baru di Semarang. Mereka sangat terkesan dengan konsep butik kita, dan ingin bekerja sama secara eksklusif. Lokasinya sangat strategis di pusat kota. Anya tersenyum lebar, matanya berbinar. Itu berita bagus. Laras, kirimkan tim untuk survei dan siapkan detail proposalnya. Kita akan kembangkan lagi The Empress Boutique.
Raihan, yang menjemput Anya di butik hari itu, ikut mendengarkan kabar tersebut. Ia tersenyum bangga. Wah, keren sekali, sayang. Ibu pasti akan sangat bangga mendengarnya. Aku juga bangga punya istri sehebat kamu. Anya menoleh ke Raihan, tersenyum hangat, lalu melirik Laras yang kini tersenyum penuh makna. Iya, sayang. Semoga saja. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Masih banyak yang harus ia bangun, tidak hanya untuk butiknya yang akan terus berekspansi, tetapi juga untuk hubungannya dengan Bu Ratna yang masih terus berproses, dan untuk keluarga kecilnya. Namun, fondasinya kini telah kokoh. Anya, si menantu yang dulu diremehkan, kini telah menemukan tempatnya, tidak hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang telaten, tetapi juga sebagai wanita berdaya, pengusaha sukses, dan pribadi yang dihormati dalam semua aspek kehidupannya. Hari arisan bulanan tiba. Sejak pagi, Bu Ratna sudah terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Ia memilih kebaya terbaiknya, merias diri dengan lebih teliti, dan bahkan beberapa kali menanyakan pendapat Anya tentang penampilannya. Ada aura kebanggaan yang baru terpancar darinya. Sebuah kebanggaan yang dulu hanya ia tunjukkan pada barang-barang mewahnya, kini terpancar pada menantunya. Anya, kamu ikut ibu, ya? Ibu ingin sekali kamu ikut arisan kali ini, pinta Bu Ratna. Nadanya sedikit memohon. Permintaan ini adalah sesuatu yang baru. Dulu, Bu Ratna selalu melarang Anya ikut arisan. Takut Anya akan mempermalukan dirinya dengan kesederhanaannya. Anya tersenyum. Tentu, Bu. Ia memilih sebuah gaun batik modern berwarna navy blue yang sederhana namun elegan dari koleksi butiknya sendiri, memadukannya dengan flat soes dan tas tangan kecil. Penampilannya anggun tanpa berlebihan. Setibanya di rumah Bu Rina, tempat arisan diadakan, suasana riuh menyambut mereka. Beberapa ibu-ibu arisan, termasuk Bu Dina dan Bu Susi, sudah berkumpul. Begitu Bu Ratna dan Anya masuk, beberapa pasang mata langsung tertuju pada mereka, terutama pada Anya. Bisikan-bisikan samar terdengar. Itu menantu Bu Ratna, kan? Yang pemilik butik itu. Bu Ratna, yang biasanya akan langsung bergabung dengan kerumunan, kali ini justru menarik tangan Anya. Ia berdiri di tengah ruangan dengan kepala terangkat. Selamat siang, ibu-ibu semua. Maaf agak terlambat. Sapanya dengan suara lantang, namun tidak lagi sombong. Hari ini, saya membawa tamu istimewa. Ini menantu saya, Anya. Semua mata kini tertuju sepenuhnya pada Anya. Anya tersenyum ramah dan mengangguk sopan kepada semua yang hadir. Wah, Anya, seru Bu Dina, yang masih terlihat sedikit canggung dan malu. Cantik sekali hari ini. Terima kasih, Bu Dina. Jawab Anya tenang. Bu Ratna lalu melanjutkan. Suaranya kini penuh kebanggaan yang tulus. Bahkan ada sedikit nada haru. Mungkin sebagian dari ibu-ibu sudah tahu. Tapi yang jelas, Anya ini bukan hanya menantu saya. Dia adalah pemilik dan desainer utama dari butik Dempres Butik yang ada di pusat kota itu. Ia memberikan penekanan khusus pada nama butik, ingin memastikan semua orang mendengarnya. Para ibu-ibu arisan terdiam sejenak. Beberapa di antaranya terlihat terkejut. Beberapa lagi mengangguk-angguk seolah baru saja mendapatkan konfirmasi langsung. Bu Dina dan Bu Susi saling pandang. Raut wajah mereka menunjukkan bahwa gosip yang mereka dengar memang benar adanya. Kemudian, suara tepuk tangan pelan mulai terdengar, dipimpin oleh Bu Santi yang kebetulan hadir. Wah, luar biasa sekali Nyonya Anya. Selamat, Bu Ratna, punya menantu sehebat ini. Puji Bu Santi tulus. Pujian itu segera diikuti oleh ibu-ibu yang lain. Mereka mulai mengerubungi Anya, mengajukan pertanyaan tentang butik, tentang gaun, bahkan tentang tips sukses berbisnis. Anya menjawab semua pertanyaan dengan ramah dan sabar, memberikan wawasan yang tidak sombong namun berbobot. Bu Ratna menyaksikan semua itu. Senyumnya mengembang lebar. Ia merasa bangga yang tak terkira. Bangga karena menantunya kini menjadi sorotan, bukan lagi karena diremehkan, melainkan karena dihargai. Di tengah keramaian, seorang wanita parubaya yang Anya belum kenal, tampak menghampiri mereka.
Wanita itu memiliki aura berwibawa dan elegan, dengan clutch mahal di tangannya. "Permisi," sapanya. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang butik Anda, Nyonya Anya. Saya mendengar banyak hal baik, dan saya sangat tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis yang visioner seperti ini." Wanita itu tersenyum ramah. Matanya menatap Anya dengan penuh minat. "Nama saya Amelia. Saya adalah seorang investor di bidang fashion dari Jakarta." Anya tersenyum. Ini adalah sebuah kesempatan tak terduga. Ia melirik Bu Ratna, yang kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Perkenalan yang dimulai dari sebuah arisan, kini berpotensi membuka pintu-pintu baru yang lebih besar bagi The Empress Boutique, dan bagi Anya sendiri. Ia menyadari, benih yang ia tanam dengan sabar, kini mulai berbuah manis. Pertemuan tak terduga dengan Ibu Amelia di arisan menjadi titik balik lain bagi Anya dan butiknya. Diskusi awal yang terjadi di tengah riuhnya obrolan para ibu-ibu arisan itu berlanjut menjadi serangkaian pertemuan profesional yang serius. Ibu Amelia, seorang investor berpengalaman dengan jaringan luas di industri mode, melihat potensi besar dalam visi dan ketekunan Anya. Dalam beberapa minggu, kesepakatan investasi untuk ekspansi butik ke Semarang dan bahkan Jakarta pun terjalin. The Empress Boutique bukan lagi sekadar butik lokal di Batang, melainkan akan menjadi jaringan butik nasional. Keberhasilan ini membawa kebahagiaan dan kebanggaan yang melimpah bagi seluruh keluarga. Raihan kini menjadi pendukung nomor 1 Anya. Ia tak lagi merasa canggung dengan kesuksesan Anya. Justru ia adalah orang pertama yang mengusulkan agar Anya lebih terbuka tentang identitasnya di depan rekan-rekannya. "Sayang, kamu hebat. Jangan sembunyikan lagi. Aku ingin semua orang tahu betapa beruntungnya aku memilikimu," ujarnya suatu malam. Tangannya menggenggam erat tangan Anya. Bagi Bu Ratna, perubahan ini adalah sebuah revolusi dalam hidupnya. Dinding-dinding kesombongan dan prasangka yang ia bangun selama bertahun-tahun kini telah runtuh sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat Anya sebagai menantu yang rendah atau tidak becus, melainkan sebagai putri yang ia sayangi dan hormati. Ia seringkali membantu Anya menyiapkan jadwal rapat, bahkan ikut mengurus persiapan pembukaan cabang baru di Semarang, seolah ia adalah asisten pribadi Anya. Yang paling mengharukan bagi Anya, Bu Ratna tak lagi sungkan memeluknya, mencium keningnya, dan mengucapkan kata-kata manis. "Anya, maafkan ibu ya, nak. Dulu ibu bodoh sekali, tidak melihat berlian di depan mata," bisik Bu Ratna suatu sore, saat mereka berdua duduk di teras sambil menikmati teh. "Sekarang ibu baru sadar, kamu lebih dari siapapun yang pernah ibu impikan untuk Raihan." Anya tersenyum, memegang tangan Bu Ratna. "Sudah, Bu. Yang penting sekarang kita sudah baik-baik saja." Ia tahu, kata-kata itu tulus, dan itu sudah lebih dari cukup. Hubungan mereka telah tumbuh menjadi ikatan yang lebih kuat, terjalin dari pengampunan dan penerimaan. Beberapa bulan kemudian, upacara pembukaan The Empress Boutique cabang Semarang digelar megah. Banyak tokoh penting diundang, termasuk teman-teman lama Raihan, kolega bisnis Bu Ratna, dan tentu saja, keluarga besar. Raihan berdiri di samping Anya, memeluk pinggangnya dengan bangga. Bu Ratna berdiri di sisi lain Anya, senyumnya tak lepas dari wajahnya, sesekali membisikkan pujian pada Anya. Saat prosesi pemotongan pita, Bu Ratna tiba-tiba mengambil mikrofon. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir." Suaranya lantang namun penuh haru. "Dan saya ingin memperkenalkan permata keluarga kami. Menantu saya, Anya, pemilik The Empress Boutique ini. Dia adalah wanita yang luar biasa, cerdas, pekerja keras, dan memiliki hati yang sangat lapang. Saya bangga sekali padanya." Kata-kata Bu Ratna disambut tepuk tangan meriah. Anya menatap Bu Ratna, matanya berkaca-kaca. Perjalanan yang dimulai dari sebuah sobekan kecil di baju batik, kini telah berakhir dengan sebuah penerimaan yang utuh dan cinta yang tulus. Bukan hanya butiknya yang berkembang, tetapi juga keluarganya. Anya tidak lagi merasa perlu menyembunyikan siapa dirinya. Ia adalah Anya, seorang istri yang dicintai, menantu yang dihormati, dan pebisnis wanita yang sukses. Masa depan terbentang luas di hadapan mereka, penuh janji dan peluang baru.
Anya tahu, tantangan akan selalu ada, tetapi dengan dukungan Raihan dan penerimaan tulus dari Bu Ratna, ia siap menghadapinya. Bara api yang dulu menyala karena amarah dan kekecewaan, kini telah berubah menjadi pijar kehangatan dan kebersamaan, menerangi jalan mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Tamat.